menjawab soal-soal latihan uji kompetensi. Tetap kok nanti teman-teman untuk hasilnya itu kan kita akan share. Hasil tryout kita akan share. Jadi mohon maaf ya sebelumnya kalau misalkan ada pesan yang belum terjawab dari saya karena bener-bener ratusan, itu real ratusan yang nge-WA saya. Jadi udah dipastikan ada yang kelewat, ya, udah dipastikan ada yang kelewat pesannya nggak kejawab dari saya yang dari WhatsApp. Jadi teman-teman diharapkan di ikut kegiatan ini sampai akhir sesi itu untuk mengisi link presensi. Oke, ini sudah menunjukkan pukul 19.16 waktu Indonesia bagian Barat. Sebelum kita mulai kegiatannya, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apapun yang nanti disampaikan dari Ibu dosen narasumber juga bisa bermanfaat buat teman-teman yang uji kompetensi di periode ketiga di bulan Oktober atau nanti yang uji kompetensinya di tahun depan ya. Karena saya yakin ini ada teman-teman yang UKOM-nya di tahun besok. Kita berdoa menurut kepercayaan agamanya masing-masing, berdoa dipersilahkan. Amin. Berdoa selesai. Oke, saya izin buka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya hidupkan dulu untuk mikrofonnya. Teman-teman silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi 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 wabarakatuh. wabarakatuh. Malam, Bang. wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam Malam, warahmatullahi Bang. wabarakatuh. Suara saya terdengar kah, Mas Baik. Faldi? Oh, nggih Bu, terdengar. Alhamdulillah aman Bu. Aman ya? Valdi izin deh, Bu Ya. Dokter, kalau misalkan nggak nyalahin kamera karena Hmm, di sini sinyalnya agak-agak Bu. Kalau makanya nyalain mana nih kamera itu, orangnya, Zed? iya. Kalau jadi nanti mohon maaf kalau suka hidupin nyalain kameranya jarang-jarang karena khawatirnya kalau sering nyalain kamera nanti jaringannya hilang gitu. Karena Oh, gitu. lumayan ini juga ya berpengaruh ternyata Bu kalau nyalain kamera. Oh, gitu. Lagi di luar kota Oke. kah, Mas Faldi? Oke Bu, lagi di Semarang Bu. Wih, luar biasa. Ini dari Sabang sampai Merauke kayaknya hafal semua nih, Mas Faldi. Di absen tadi. Iya Bu, Timur alhamdulillah ke kebetulan barat. kan lagu barat tuh. Ya kebetulan kan karena sudah ber- Hmm. pernah bertemu beberapa dosen di setiap masing-masing kampus. Jadi selagi Valdi masih bisa hafal, kalau ingatan Valdi kuat, Valdi sebutin dosennya satu-satu. Bahkan apel tuh kayaknya riwayat hidup saya tadi. Saya dengar Iya lagi luar keburu Valdi yang biasa. spoiler ya Bu ya. Iya, saya dengar-dengar kayaknya ada yang kenal saya nih. Oke, baik Bu Dokter. Oke, Kalau begitu, oke. sebelum kita lanjut, izin perkenalkan terlebih dahulu ya, teman-teman. Nama saya Valdi. Saya perwakilan dari tim MCU dan home base saya dari Jakarta. Tapi karena kebetulan malam hari ini saya membantu memoderatori teman-teman di seluruh Indonesia. Jadi nanti teman-teman akan mendapatkan beberapa materi ataupun soal dari Bu Dr. Tri Lestari. Hmm, Nanti untuk lebih lanjut kenalannya sama beliau. Jadi oke. sekali lagi saya akan membantu teman-teman untuk mendampingin saja ya. Dan nanti untuk pengumuman tryout ataupun untuk link presensi akan dikirimkan di link Zoom. Jadi kita nggak akan kirim di grup untuk presensi. Diharapkan teman-teman jangan ada yang keluar Zoom. Ya, sedikit itu mungkin perkenalan dari saya, Bu Dokter. Sebelum kita lanjut untuk kita bedah ataupun beberapa tips dan trik yang nanti akan disampaikan oleh Bu Dokter. Mungkin ada yang ingin disampaikan, silakan Bu Dokter. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam. atas undangannya MCU untuk bisa mengisi pada acara tryout UKOM nasional. Ya, senang sekali bertemu dengan ini calon perawat kompeten dari Timur Utara, Amin. Selatan. Semua ya, berjajar pulau-pulau ya. Mudah-mudahan ini berjajar calon-calon perawat-perawat kompeten. Bahkan ini ada yang maba ikut loh. Keren sekali ya. Jadi mudah-mudahan ini luar biasa ya di tengah
apa ya, malam-malam minggu tapi masih semangat belajar insya Allah ya. Akan ditinggikan derajatnya orang yang berilmu. Amin ya. Baik, salam Amin. kenal. Saya Ibu Dr. Lestari. Saya di sini sudah jadi dosen. Udah nenek-nenek kalian kali ya. Saya udah jadi dosen 32 tahun, tapi tetap semangatnya tetap muda ya, harus demikian ya. Dan saya adalah seorang perawat maternitas mulai dari akper ya. Jadi jangan salah ya, saya juga mulai dari tingkat pendidikan perawat paling rendah ya, akper Depkes Malang, kemudian S1 perawatan UI, S2 perawatan UI sampai ambil spesialis, kemudian S3 ya. Jadi perawat itu harus keren ya. Perawat itu merupakan profesi mulia dan memang bukan suruhan dokter ya. Perawat itu adalah mitra. Jadi kita harus cerdas, kita harus perawat yang bukan hanya disuruh-suruh, harus perawat yang punya analytic thinking, problem solving, sehingga kolaborasinya jadi setara. Kalau perawat dulu lulusan cuman SPK, sedangkan dokter S1 plus, jadi tidak setara. Akhirnya dulu tuh perawat cuman jadi suruh-suruhan ya. Tapi sekarang kita justru bisa jadi advokat klien ya. Kita bisa misalkan dokter itu pengkajiannya kurang atau dokter itu tidak tahu kondisi pasien. Kita bisa sampaikan untuk melindungi pasien dari pengobatan atau penata laksanaan medis yang kurang tepat ya. Itu adalah fungsi agar kita bisa memberikan layanan yang lebih kepada pasien. Makanya perawat itu harus uji kompetensi ya. Jadi semangat ya, uji kompetensi insya Allah justru akan membuat perawat makin dihargai, menjadi perawat itu yang lebih berkualitas layanannya nantinya ya. Semangat ya, calon pejuang kompeten. Oke, gitu Mas Faldi perkenalannya. Semoga lulus semua, amin Ibu doain ya. Amin. Amin ya Insya rabbal Allah alamin. yang ikut hari ini lulus semua. Biasanya menurut Amin. pengalaman Ibu, yang semangat belajar itu nggak ada yang nggak lulus. Semua yang semangat belajar tuh lulus. Paling-paling yang nggak lulus itu satu, karena dia biasanya sakit. Kedua, terlambat. Ya. Ketiga, ada masalah keluarga. Jadi, insya Allah ya, Allah tuh akan mengabulkan doanya orang yang bersungguh-sungguh berdoa dan berusaha. Gitu. Amin. Ya. Ya, jadi intinya ikhtiar dan tawakal ya. Tadi sudah disampaikan sama Bu Dr. Tri Lestari. Jadi teman-teman ingat apapun yang teman-teman sudah usahakan artinya tidak akan sia-sia kalau misalkan sesuai dengan apa yang kalian jalankan juga. Intinya diseimbangin aja dengan usaha dan juga doa. Oke, Bu Dokter mohon izin Oke. ini nanti yang share screen dari Valdi atau dari Bu Dokter, Bu? Dari Mas Faldi aja. Oh, oke. Oke. Biar Ibu Valdi izin ya, Bu ya. timekeepernya aman ya. Berarti Saya kalau sudah share kemana-mana. screen-nya dari Valdi, ini di Sambi nih. eh Tim MCU mohon izin Mas Luki atau Mas Gufron yang bergabung. Ini mohon maaf, kebetulan WhatsApp web saya belum sinkron. Boleh Oke. dibantu tim Oke, MCU yang oke, bergabung? oke siap Mas Faldi. Oke, Iya, terima makasih Mas kasih. Luki. Silakan Mas. Semua peserta udah siap ya? 700, weh mantap. Mantap. Oke, bismillah ya. Mudah-mudahan betul semua. Amin. Astungkara tuh berarti kalau dari teman-teman di Bali ya biasanya tuh. Iya, betul. Oke, silakan. Oke, terima kasih Bu Dokter. Dan ini teman-teman, sebelum kita menuju ke pengumuman, kita adakan dulu untuk melatih diri masing-masing. Silakan untuk soal ini akan dibantu di stopwatch 1 menit setiap dari soal yang teman-teman akan jawab nanti. Setelah itu kita akan bahas bersama-sama, ya. Biar nanti kalian juga terbiasa untuk membahas soal. Silakan, 1 menit sedang berjalan. Tiga,
dua, satu. Oke, 1 menit sudah berjalan. Saya aktifkan kembali kolom chatnya. Silahkan untuk teman-teman. Wih, keren banget ini udah 774 orang, 775 orang ya yang sudah bergabung. Ini ada dari kakak atau bapak Munandar nih, udah resen aja. Berarti udah tahu ya SOP dari MCU seperti apa. Silakan, bapak atau kakak Munandar. Selamat malam dari kampus mana? Selamat malam, Mas, dari Universitas Terada Indonesia. Oh, ternyata dari kakak nih. Oke, silakan Kak Munandar. Dengan opsi Iya, jawaban yang dipilih langsung dengan eh, alasannya. jawabannya B. Karena saya dengan alasan klien tanpa agak pucat, tekanan darah 110/70, dan mengatakan merasakan cepat lelah. Berikan edukasi konsumsi tablet FE 1 kali sehari. Itu aja sih, Mas, optionnya. Terima Baik, kasih. siap. Terima kasih Kak Munandar. Saya turunkan tangannya karena di opsi jawaban ini rata-rata memang banyak yang memilih opsi jawaban B. Tapi nggak menutup kemungkinan juga masih banyak yang memilih opsi jawaban C, D, dan juga E. Kecuali A ya. A tuh nggak ada nih saya lihat nih. B, C, D, E. Tapi paling banyak B. Ada nggak teman-teman mungkin yang jawab opsi C sama opsi E, C, D, E mungkin ya? Ada satu yang jawab A, Kak Lestari. Oh ada ya Ibu ya. Oke. Berarti semua B, terpilih. berarti tadi juga Bu sudah di apa namanya dibantu diwakilkan dan ini juga di kolom chat ada juga nih. Tadi dari Sin Carolus dari Kak Agnes berikan edukasi konsumsi tablet 1 kali sehari. Nah, kira-kira tanggapannya dari Bu Dokter, apakah sudah tepat Bu? Yaitu yang B atau justru malah opsi jawaban yang lain? Silakan Bu Dokter. Oke, bagus nih, keren-keren nih. Baru kali ini nih ya, pesertanya sangat gercep dan percaya diri gitu. Saya sangat senang. Ini memang kalau kita lihat ya, kita telaah soalnya ya. Perempuan berarti dia hamil yang kedua tapi udah pernah melahirkan 1 kali ya. G2P1 tidak pernah abortus. Ini dia hamil 38 minggu. Jadi berarti dia masih usia-usianya ya sekitaran masih pertengahan lah ya, masih pertengahan dalam kehamilannya 5 minggu. Ya apa sekitar berapa bulan ini ya? 1, 2, 3, ya 5 bulanan ya. Nah ini dia sudah rutin memeriksa kehamilan tapi tanpa agak pucat nih ya. Tekanan darah normal tapi cenderung turun, nadinya agak cepat. Nah, ini kalau kita lihat ini ya, frekuensi nafasnya masih dalam tahap normal, suhunya aman, TFU-nya sesuai dengan usia kehamilan, ya, DJJ-nya juga bagus, tapi merasakan sering cepat lelah. Nah, ini data yang penting nih HB-nya 10 gram del. Ini merupakan kondisi di mana dia mengalami anemia ringan, ya kan? Karena harusnya dia di atas 12. Nah, apa dampaknya ibu hamil kalau mengalami anemia ringan? Dia berisiko satu, nanti risiko perdarahan. Kemudian dua, bisa gangguan tumbuh kembang janin. Jadi ini harus segera diselesaikan ya. Yang diselesaikan adalah meningkatkan HB-nya. Apa hal yang meningkatkan HB? Istirahat total ini memang mungkin bisa mengurangi kelelahan, tetapi dia tidak menyelesaikan akar masalah ya karena dia merasa lelahnya itu karena HB-nya kurang. HB itu akan berikatan dengan oksigen. Kalau HB turun maka kemampuan hemoglobin mengikat oksigen juga turun. Itulah yang membuat kenapa orang yang HB-nya rendah itu akan mengalami gampang lelah. Bahkan bisa mengganggu aliran darah dari uterus ke plasentanya. Kadang janinnya juga berdampak pada kondisi HB rendah. Edukasi konsumsi tablet FE ini bisa dimasukkan alternatif. Alternatif jawaban yang tepat. Rujuk segera ke rumah sakit. HB 10 gram per DL ini belum merupakan indikasi kegawat daruratan yang harus dirujuk ke rumah sakit. Karena sebenarnya ini 10 gram DL itu bisa ditambahkan memberikan bukan hanya Fe sebenarnya, protein ya, Fe dan protein. Karena dengan diberikan Fe dan protein akan merangsang terbentuknya sel darah merah ya. Jadi memperbaiki nutrisi dan nambah Fe itu merupakan hal yang bisa membantu meningkatkan HB ya. Teknik pernafasan nah ini masih jauh ya. Mengajarkan mengkonsumsi manis ini malah nggak tepat ya.
Ya, jadi kalau orang dengan HB rendah itu jangan minum teh ya. Kenapa teh? Teh itu bisa justru membuat HB-nya itu Fe-nya itu nggak terserap oleh tubuh ya. HB-nya akan bisa cenderung rendah. Begitu ya. Oke, next coba bener nggak sih? Jangan-jangan ibu yang Mas berikan Lucky. Nah, jawabannya. Iya, tepuk tangan untuk kalian ya. Ini hampir 99% loh, bener loh ya. Keren ini kelas ini ya. Oke, keren ya. Oke. Jadi benar ya bahwa agak pucat 10 gram gram per dl itu mengindikasikan anemia ringan sehingga perlu ditambahkan Fe ya. Sebenarnya bukan hanya Fe ya, nanti ditambahkan proteinnya ya. Congrats. Oke. Nah, pilihan jawaban salah tadi ada juga udah saya ulas ya. Boleh di next. Nah, ya, tidak perlu. Oke. Gimana? Udah jelas apa belum kira-kira sebelum kedua? ah, teman-teman silahkan ayo di kolom chat coba dibantu diresponnya. Kalau memang dirasanya sudah cukup jelas, kita akan lanjut ke Oh, beberapa soal yang berikutnya. alhamdulillah. Jelas. Alhamdulillah. Oke, gas Bu Senang katanya nih. Bu. Ini kelasnya ini benar-benar cerdas-cerdas nih kayaknya ini. Wah, saya sih Amin, optimis amin. kompeten lah ini ya. Amin ya Allah. Apa soalnya terlalu mudah? Nah, Kayaknya enggak juga sih standar Bu. ya. Mungkin karena memang dari mereka yang sudah berusaha keras ya Bu Ah, ya. sip, mantap. Emang gigi satu dulu ya. Hati-hati ya, soal berikutnya lebih Oke, sulit lagi. Lanjut Bunda. Oke, makasih semuanya. siap. Terima kasih Bu Dokter yang sudah membantu menjelaskan. Nah, ini Mas Luki sudah menampilkan ya. Teman-teman untuk nomor soal yang berikutnya, kolom chat saya tutup. Jadi silahkan kita mulai 1 menit dari sekarang. Sambil saya ganggu konsentrasinya teman-teman ya. Jadi jangan sampai disia-siakan nih kegiatan-kegiatan seperti ini nih. Ya, jadi kita latihan soal bersama. Eh, Adapun dari beberapa masukan ya dari teman-teman, pasti pun kita akan menerima. Kak, ini soalnya 5 soal, Kak 10 soal dong, 20 soal. Ya coba aja, teman-teman lebih baik mana? 10 soal tapi tidak dijelaskan atau kita pelan-pelan sedikit soal, tapi kita akan dibantu dibahas, disampaikan langsung sama dosen narasumbernya. Dan itu juga bisa membuat kita juga jadi belajar lagi. Ya, lebih mending yang mana? Jadi seperti itu. Jadi kalau misalkan ada teman-teman beberapa yang mungkin dari kemarin juga sudah memberikan saran atau masukan, itu nggak masalah. Kita tetap menerima, tapi kembali lagi. Lebih baik kita sedikit-sedikit tapi paham daripada langsung banyak. Nanti teman-teman keburu mabok soal. Oke, 1 menit sudah berjalan. Silahkan di kolom chat. Sebentar ya, Kak Munandar. Tadi sudah membantu menjelaskan di nomor soal yang pertama. Untuk teman-teman yang lain, nah tadi ada yang resen. Tiba-tiba hilang nih. Ayo, jangan sampai saya berikan kembali ke Kak Munandar Harun nih. Tadi ada tuh kalau nggak salah Kak Miftah ya namanya ya. Oke, di kolom chat ini udah banyak nih. Ada A, ada B, tapi rata-rata A. Lagi dan lagi dibantu disampaikan dari Kak Agnes di kolom chat. Anjurkan ibu melakukan senam hamil atau latihan peregangan punggung. Oke, terima kasih Kak Agnes. Beda nih sama yang tadi. Ini rata-rata A nih. Ada Oke. juga satu orang C, satu orang B. Ini beneran ini. Selain Kak Munandar nggak ada lagi. Oke, sebentar ya Kak Munandar, ini saya berikan dulu ke Kak Raisa. Selamat malam Kak Raisa. Dari kampus mana? Halo, Kak Raisa bisa dinyalakan mikrofonnya. Dari kampus Poltekkes, Maba, Poltekkes? Poltekkes Kemenkes Kendari. Wah, Oh, mantap. Kendari. Loh, maba. Maba udah bisa jawab loh, keren loh. Wih, keren. Oke, silakan ayo Kak Raisa. Ya, Silahkan dijelaskan kira-kira Kak, Kak jawabannya Raisa apa? jawabannya a- apa sinyalnya nih? Oke, kayaknya sinyalnya dari Kak Raisa ya.
Mungkin Kalau Kendari begitu jauh. saya kasih dulu deh Bu ke Kak Munandar nih. Oke. Silakan Kak Munandar. Ya, izin jawab ya, Mas. Oke, Oke, Saya silakan. silakan. izin ya, Bu. Jawabannya Silakan. anjurkan Ibu melakukan senam hamil atau latihan peregangan otot. Karena sini saya garis bawahi, klien mengeluh sering nyeri punggung bagian bawah terutama saat banyak berdiri. Itu aja sih, Bu. Mohon digaris bawahi. Terima kasih. Baik, terima kasih Baik. jawabannya. Luar biasa nih. Percaya diri ciri orang sukses, insya Allah. Amin. Oh, ada juga nih Bu yang Raisen Bu. Iya, Risa ya. Coba Risa Kak Karmeli. Risa. Iya, WSK silakan tuh siap berpendapat. wala ya Aceh ya. Silakan Saya Kak Risa. izin menjawab, saya menjawab jawabannya B. Saya rasa dari data yang didapatkan, ini kehamilan ketiga ya, jadi usianya pun baru 20 minggu. Jadi untuk disarankan ibu untuk tidak baring total, untuk menghilangkan keluhannya. Karena kalau dilihat dari jawaban yang A, untuk peregangan punggung, karena di data ibunya karena masih nyeri, kalau terutama banyak berdiri, jadi untuk meringankan bahaya dari kehamilan yang baru 20 minggu. Mantap. Berarti Oke. dua opsi yang berbeda ya Bu Dokter ya? Ya, jawabannya Oke, semua rasional ya. siap. Dibelain lagi sama Kak Bariana nih. Kayaknya temenan nih. Bener WSK Kak, siap wala. Oke ya, saya tahu walaupun saya belum pernah ke Aceh. Aman Kak Mariana. Oke, kalau begitu Bu Dokter, saya kembalikan kepada Bu Oke. Dokter. Kira-kira yang mana nih Bu? Apakah yang A atau yang B? Silakan. Oke, baik. Terima kasih. Ini sebagian besar tapi jawabnya A ya. Sampai jawab A-nya dia 4 kali. Tapi salut tadi ya. Dari siapa tadi yang jawab B itu juga sebenarnya mungkin ya. Tapi kita mesti hati-hati. Coba kita lihat ya. Ini ibu 32 tahun hamil ketiga. Berarti dia udah bolak-balik ya hamil ya. Tetapi tentu saja ini usia kehamilan 20 minggu. Jadi dia sudah mulai merasakan nyeri punggung bagian bawah. Mungkin karena penambahan usia kehamilannya ya. Kalau nyeri punggung bagian bawah, terutama saat banyak berdiri, ini menunjukkan postur tulang belakangnya dia sudah mulai lordosis ya. Udah mulai apa ibaratnya lordosis itu udah kayak tegak ke belakang karena untuk menyeimbangkan keseimbangan body apa ya body alignment-nya dia ya. Jadi dia karena perutnya makin membesar kalau dia ke depan malah jatuh. Jadi dia akan berusaha agak agak ke belakang sehingga lordosis. Nah, ini yang sering menyebabkan nyeri punggung. Nah, nyeri punggung ini tentunya kalau dibuat istirahat, ini masalahnya istirahatnya itu bukan istirahat sebentar ya, istirahat total, tirah baling total. Ini kalau orang tirah baling total, malahan otot-ototnya kaku semua ya. Kalau kalian misalnya seharian gitu ya mainan TikTok itu kira-kira tambah enak apa tambah nggak enak ya itu justru ibaratnya sendi itu butuh apanya digerakkan ya. Nah, analgesik analgesik mungkin menghilangi nyeri tapi tidak menyelesaikan permasalahan ya. Kemudian asupan cairan nggak ada hubungannya ya dengan nyeri punggungnya. Rujuk ke spesialis kayaknya terlalu berlebihan ya. Yang paling tepat adalah bahwa karena ini nyerinya karena ada perubahan posisi, maka dia diajarkan untuk melakukan senam atau renggangan. Kenapa? Biar dia lebih elastis, dia lebih adaptif terhadap kehamilannya. Jadi nggak harus tirah baling total, mungkin istirahat sebentar, oke, tapi bukan tirah baling total ya. Hati-hati ya, Dek, dengan kata-kata yang menjebak di sini. Jadi, jawabannya yang betul adalah A, anjurkan ibu senam hamil atau latihan peregangan punggung ya. Tapi hati-hati juga ya senamnya ya, nggak boleh berlebihan juga karena takutnya melaksang kontraksi juga. Gimana? Aman ya? Mudah-mudahan bisa menerima ya. Oke, banyak yang benar ya. Keren deh ya. Tepuk tangan ya untuk kelas ini. Oke, betul. Betul. Dan itu merupakan intervensi non farmakologis. Oke. Pintar Mbak Mas Raja. Lucky, boleh minta dibantu? Bu Dokter nanti kalau misalkan butuh di next slide, disampaikan aja ya Bu ya. Oke, oke, oke ya. Jadi menganjurkan itu. Boleh coba sebelumnya Mas, sebelumnya. Nah, ini biar adik-adik. Nah, ya betul. Menganjurkan ibu senam hamil adalah yang benar. Tirah baling total tidak disarankan karena
kadang malah justru membuat otot yang sendinya itu jadi kaku karena tirah baring. Tirah baring benar-benar nggak ngapa-ngapain ya, nggak boleh ya, tetap harus dilakukan senam. Ya mungkin istirahat sebentar tapi tidak tirah baring total ya. Nah, tidak dianjurkan tanpa indikasi, pengurangan cairan tidak relevan, rujukan tidak perlu ya. Oke, gimana? Mantap ya. Love untuk kalian Gimana? semua. Nggak apa-apa Mantap. ya. Kita kan belajar dari kesalahan. Anak itu kadang-kadang perlu jatuh untuk bisa berlari. Wih, mantap. Widih, betul banget tuh, Bu. Tapi itu nggak berlaku sih, Bu, kalau untuk perempuan. Karena kan perempuan nggak pernah salah. Iya. Apa ini ya? Beda lagi ini konsepnya. Oh, beda, Bu. Mas Faldi kayaknya banyak ini deh ya. Banyak kena deh sama cewek deh. Gak, saya bercanda, teman-teman. Bercanda, bercanda. Oh, Bercanda. oh. Tidak Oke. semua ya Mas Faldi. Jangan Oke, jangan Bu. ini ya, jangan merasa begitu ya. Bercanda ya, Bu Oke, Dokter biar dan nggak ngantuk ya. teman-teman. Mantap. Oke, siap. Silakan, Mas Lucky. Itu tadi sudah Baru yang dibantu ya, kedua. dijawab. Oke, yang ketiga silahkan. Nah, ini keren-keren. Ayo, teman-teman. Ini 180 soal dibatu di enggak dibahas semua. Kak, siapa namanya nih? Bisa Kak nginep Tamara. kita. Kita bisa nginep satu-satu. Iya, betul tuh kata Bu Dokter. Kalau misalkan kita bahas 180 yang tryout, bisa sampai besok pagi nanti bisa nginep. Jadi ini Ini cuma tester 5 aja, soal aja. tester. Hmm, betul. Tester aja kata Mara ya. Ayo, satu Tester menit bagi teman-teman. jamu. Oke, fokus lagi ya. Silahkan. Jangan dicoret-coret dulu ya guys. Jadi nanti ganggu fokus teman-teman yang lain. Sesuai ini aja, pilihan hati masing-masing aja. Kalau teman-teman ada yang yakin jawaban A, tapi ternyata jawaban yang paling tepat adalah yang D, ya berarti nggak usah ikut-ikutan yang lain. Kalaupun hasilnya nanti masih kurang tepat itu nggak masalah. Nah, yang penting kan udah yakin sama diri sendiri, sesuai dengan jawaban aja dulu. Oke, 789 orang nih. 3, 2, 1. Nah, langsung dibuka Jawab. sama Kak Sinta, jawabannya B, Kak Rosyannya B, Kak Frida B. Ini dari tadi kamu Nandar loh yang aktif loh, teman-teman. Ayo, yang lain mana? Tadi Kak Raisa tuh Poltekkes Kemenkes Kendari ya, saya sampai ingat tuh. Dia maba tapi masih ada effort untuk ngetik loh, ya, Mantap. membantu menyampaikan tadi di kolom chat. Ini teman-teman yang lain adakah yang berani bersuara? Hmm. Kalau berani, boleh di raise hand. Ayo nanti saya aktifkan mikrofonnya. Jangan mau Yang lain kalah sama jangan coret. maba loh ya. Hmm, betul banget Bu Dokter. Jangan kalah sama maba tuh tadi. Sejelas-jelas banget itu dijelasin panjang lebar. Wih, ada yang ini Mas Lucky nyampein. Kamu Nazar tuh peserta bimbel, jadi dia jago. Oh, peserta bimbel pantesan. Siapa tadi yang raise hand? Ada nggak? Mana? Ini hilang loh yang raise hand loh. Wah, ini piala dipegang oleh. Nah, nah, ini Bu ada Bu. Kak Oke. Victoria dari Sin Oke, Carolus, Sin Carolus, Jakarta berarti ya. Jakarta. Silakan. Sebentar Silakan. ya, Kak Munandar ya. Kita ganti-gantian dulu. Selamat malam, Kak Victoria. Selamat malam Ibu, selamat malam Kak. Terima kasih. Saya memilih jawabannya B. Hmm. Karena di situ ada keterangan bahwa durasi kontraksinya itu 3 kali per 10 menit, durasinya tiap 40 detik. Terima kasih. Oke, terima kasih Oke. kembali, Victoria. Ini Carolus ya, ada lagunya ya, Sin Carolus tuh. Saya kalau Oh ke iya, Kak. situ tuh, saya saya kemarin jadi pengawas UKOM di Carolus ya. Saya udah kayak masuk museum. Oh. Tapi Iya Bu, masih masih ini banget ya Bu ya, soalnya gedungnya gedung tapi lama Bu. semangat-semangatnya luar biasa loh teman-teman Carolus itu. Keren. Mm-mm. Mantap. Iya. Ada Oke, lagi yang itu raise hand aja. kayaknya. Ada lagi satu kali. Tadi ada. Ada yang Iya, beda benar. pendapat? Nggak jadi. Oh enggak.
nggak jadi kayaknya Bu. Nah, Mas Ukom Kalau di begitu, Aceh, amin. Saya paling pingin tuh masuk daftar list saya. Tempat eh yang pengen saya kunjungi sebelum saya meninggal Aceh. ya Cuman Allah, mahal tiketnya. belum pernah ngawas di sana Bu? Setiap mau reunian ke sana, hitung-hitungan tiket tuh mahal, Mas. Nggak jadi mulu. Padahal teman di Aceh Ya banyak. Allah, semoga Kepa, bisa iya. tersampaikan ya Bu ya. Amin. Ketua PPNI-nya Aceh kan teman satu kelas, Pak Abdurrahman itu Hmm, teman satu kelas saya waktu S1. di Unsia Bu. Iya, Oh, Masya Allah. Pak Oke, oke. Abdurrahman. Iya, banyak Oh, teman di sana. Bu mm-mm. Atus, Halimatus Sadia, Pak T. Hmm. Iskandar Faisal, ya semua itu teman sekelas ya. Jadi Oh, banyak. Pak Is, enggak, enggak. Iya, Pak Tif. Oke, gimana Oke, kita bahas Ibu, kah? sebentar Bu. Coba kita Udah. kasih kesempatan satu kali kali ya Bu ya. Ini soalnya ada Hmm. yang resen nih. Mm-mm. Dari Stikes Banyuwangi, Hmm. selamat malam. Bapak atau kakak ini? Stikes Banyuwangi. Kelahiran saya tuh Banyuwangi, Wih, kota silakan. kelahiran. Dengan Silakan. siapa ini? Yes, ini dari Diono, Bu, Diono Oke, Mas Pak Yudi. Dion. Ya, ini saya di Saudi. Mm-mm. Ini saya kuliahnya online di Mm-mm. Banyuwangi. Oh, Nah, mantap. terus ya ini jawabannya B, yaitu lama lama dan frekuensi kontraksi. Nah, di situ karena ada data ibu mengeluh mules dan semakin kuat sejak 4 jam. Nah, di situ juga kalau tekanan darah yang A itu eh, bukan merupakan eh, untuk menentukan frekuensi persalinan. Terus kalau yang C itu tinggi fundus uteri itu sendiri eh, data yang tidak mendukung untuk adanya si ibu bersalin ini. Dan untuk hasil laboratori itu juga uh, mendukung tapi jauh dari apa yang dimaksudkan soal ini. Ya berarti itu yang B itu yang lama dan frekuensi kontraksi. Dan juga kalau di situ ada lagi poin yang lain yaitu melalui uh, pemeriksaan dalam, pembukaan berapa itu. Itu C, tapi di situ nggak ada. Karena sudah ada datanya ya, Pak. Pembukaan Iya servisnya kan 5 itu cm. bukan untuk C di situ. Oke. Nah, Baik, terima kasih. Luar biasa ini. Peserta paling jauh dari Saudi. Keren banget. Dari Arab Saudi. Luar biasa Infoloker. semangatnya ya. Masya Allah, Kerjain saya dulu soal terharu. NCLEX Caprilia. Baru. Infoloker di Saudi ada nggak, Pak? Iya, enak memang ya di Saudi bisa umroh tiap tahun. Bahkan tiap bulan bisa Oh, jadi ya. Mau juga. Oke, gimana kita bahas, oke. Mas Saldi? Silakan Ibu. Ini sebenarnya udah keren-keren semua sih, nggak dibahas juga udah pada pinter-pinter. Sebenarnya ini review aja ya. Kalau kita lihat kasusnya, ibu 23 tahun, usia kehamilan 40 minggu, itu udah menjelang-menjelang mau melahirkan ya, sudah ini udah aterem ya. Mengeluh mulas semakin lama semakin kuat sejak 4 jam terakhir. Berarti sudah aktif ya persalinannya sepertinya. Dan hasil pemeriksaan tensinya masih normal, nadinya normal, suhunya normal. Nah, kontraksinya 3 kali dalam 10 menit. Ini tanda kalau dia sudah fase aktif ya. Kalau pasien 2-3 kali dalam 10 menit fase aktif biasanya pembukaannya lebih dari 4 cm. Nah, durasinya 45 detik ini kuat ya. DDJ-nya aman, pembukaannya udah 5 cm. Nah, data pengkajian yang paling penting menentukan fase persalinan. Fase itu kan ada fase skala laten ya. Ya, fase 1 skala laten. Kalau fase 1 skala laten itu biasanya pembukaannya di bawah 4 cm dan kemudian kontraksinya biasanya 1 kali dalam 10 menit. Ya, lamanya biasanya nggak lebih dari 35 detik ya. Nah, ini data yang penting. Kalau tekanan darah, data tekanan darah udah ada. Yang perlu dipantau lagi adalah di sini betul ya, lama dan frekuensi kontraksi uterusnya ya, karena ini yang menunjukkan dia nanti masuk pada fase apa ya. Tinggi fundus uteri penting dilihat, tetapi di sini tinggi fundus uteri itu biasanya diperiksa hanya untuk menentukan posisi bayinya, bukan fase persalinannya ya.
Jumlah perdarahan di sini nggak ada perdarahan juga ya. Biasanya jumlah perdarahan itu penting kalau dilihat pada postpartum atau di kala 3 persalinan. Hasil lab ini sepertinya bukan sesuatu yang bisa menentukan fase persalinan ibu. Ya, jadi kalau kita lihat pertanyaan menentukan fase persalinan adalah jawabannya adalah B, lama dan frekuensi kontraksi. Ya, kalau pembukaan servis datanya udah ada dan ini biasanya kita ceknya setiap 4 jam sekali ya, biar nggak mencegah risiko infeksi. Gitu. Oh ya, sekarang klorin juga tidak disarankan ya. Kemarin update yang terbaru, klorin tidak disarankan untuk DTT karena apa? Untuk merendam alat karena itu bisa apa ya berisiko untuk apa kanker dan lain sebagainya ya. Jadi menggunakan deterjen sekarang malahan ya untuk mencuci alatnya. Oke, Kak, aku mau angkat tangan tapi jaringanku jelek atau gimana? Oke, boleh nulis di kolom chat ya. Kalau nanti nggak bisa angkat, Kak, saya mau bicara misalnya, boleh begitu ya. Gimana? Udah jelas ya? Kayaknya keren-keren semua ini. Coba kita Silakan lihat. teman-teman dibantu Iya. direspon tadi yang sudah disampaikan sama Bu Dokter. Sudah Hmm. cukup jelas atau kiranya gimana? Oke. Akan lebih bagus lagi, semua persalinan adalah dipantau dengan menggunakan pantograf ya. Jadi kita bukan hanya melihat kontraksinya, tapi kita melihat turunnya kepala bayi. Ya, itu ya. Jadi pada waktu kita melakukan pemeriksaan dalam, jangan cuma dilihat pembukaannya, tapi kepalanya udah masuk di hot berapa turunnya. Ya, semacam itu. Baik, terima kasih banyak Bu Dokter Trilestari buat Oke, teman-teman ya jelas Kak. kembali lagi ya. Kalau Alhamdulillah. misalkan punya jawaban disampaikan. Tadi Kak Raisa ya kalau nggak salah itu juga udah nggak apa-apa Kak Raisa kalau bisanya disampaikan di kolom chat juga nggak masalah. Kalau jaringannya juga apa namanya masih kurang mendukung. Kak Victoria, benar Kak. Aku tadi dalam hati aku simpan jawabannya. Kak jangan gitu ya. Sama aja kita memendam perasaan sama orang lain. Nanti Nggak kalau enak kita banget tahu dia ya sama yang kalau lain nggak gimana? disampaikan. Nah, itu. Itu ada yang mau nanya tuh, Mas Wisnu. Oh, iya. Iya, Resen. iya, 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 iya. Iya, 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 iya. Ups. Silahkan, Kak Fabrian Wisnu. Udah diaktifkan. Bisa dinyalain tuh. Ya. Nah, dari kampus mana, Kak? Kok nggak jadi Eh, menunjukkan wajah ayo, gantengnya? Kak Wisnu. Selamat Silakan. malam. Dari kampus mana? Sebentar, sebentar. Udah. G. Baiklah, tadi Ibu Dokter menjelaskan bahwa klorin tidak bisa atau tidak disarankan untuk mencuci alat yang sekarang digunakan. Mm-mm. Dan sekarang dianjurkan untuk pakai deterjen. Itu kenapa ya, Bu? Iya, ini baru juga saya dapat kemarin waktu seminar pencegahan infeksi untuk di area. Oh, bukan ya. Jadi ke situ karena ibu adalah bagian dari Kolegium Keperawatan Maternitas ya. Kemarin kita diajak diskusi oleh dokter-dokter ya yang di area di area Opjin. Kemudian di situ ada kita mau bikin pelatihan pencegahan infeksi di area OBG ya. Di situ saya juga baru bahwa ternyata klorin kenapa walaupun masih banyak dipakai. Ternyata hasil riset itu klorin itu bisa merangsang timbulnya sel kanker. Ya. Sebenarnya diberikan klorin pada waktu merendam itu agar eh, apa ya darah itu nggak terpegang oleh bagian yang mau nyuciin. Jadi kayak membunuh kumannya. Nah, ternyata itu sebenarnya bisa juga dilakukan oleh deterjen yang lebih ibaratnya lebih soft dan lebih tidak berbahaya ya. Jadi kemudian juga dijelaskan bahwa klorin itu apa ya kurang stabil gitu loh. Kepatenannya membunuh kumannya itu gampang berubah semacam itu. Itu ya update terbaru. Nanti pelatihannya OTW nanti kalau mau ikut pelatihan pencegahan infeksinya ya. Ini gunanya ada untungnya juga ya di kolegium dapat update terbaru. Oke, gitu ya. Ibu sepil di sini biar tambahan ilmu. Mudah-mudahan Oke, aman ya, manfaat. Kak Wisnu. Ya, Oke, mantap. Tadi sudah diwakilkan ya tuh sama Kak Fabrian Wisnu yang Ini bertanya. kenapa Mbak Dita nangis nih? bisa.
Oke, Bu Dokter, terima kasih Oke. untuk opsi jawaban tadi yang nomor Jelas 3 ya, dan insya Allah ya. sekaligus amin. Ya, insya Allah jelas ya teman-teman gimana? Aman? Aman Coba ya. di kolom chat dulu dong. Aman nggak? Aman nggak nih? Aman. Aman ya. Oke. Oke, sip. Oke, Bu Dokter, ini udah Ya. gigi ketiga nih udah mulai panas semuanya. Coba kita lanjut lagi Bu Dokter ke nomor Oke. soal yang keempat. Mas Luki Silakan. boleh dibantu? Soal KMB, teman-teman dan kakak-kakak, sekali lagi saya sampaikan ini tergantung dari tim dosen narasumbernya ya. Jadi untuk malam hari ini kita akan membahas dulu untuk soal maternitas karena kebetulan Bu Dr. Tri Lestari itu spesialisnya untuk di maternitas. Walaupun apa namanya presentasi untuk kategori soal maternitas itu sedikit, ya mohon koreksi ya Bu Dokter kalau salah. Jadi teman-teman diharapkan juga bisa memahami untuk soal maternitas. Ya, kalau kalian udah Maternitas mulai, itu cukup banyak, Mas. oh Lebih banyak Bu. dari dua, iya lah banyak. Maternitas anak jumlahnya sama. Cuman KMB itu dua kalinya maternitas memang. Cuman seringkali yang bikin gagal tuh malahan justru maternitas. Kalau kita analisis peserta UKOM itu ya, kadang-kadang banyak gagalnya itu di maternitas sama anak. Nggak tahu Hmm. kenapa. Mudah-mudahan ini ya. Teman-teman Memang tuh, dibutuhkan ketelatenan tersendiri ya. Bukan berarti yang mm-mm, cowok, kadang-kadang cowok itu merasa bukan bagian saya. Padahal teman saya yang di Melabo dulu menolong persalinan anaknya di atap mm-mm. asrama ya. Untungnya dia belajar maternitas. Karena maternitas itu menolong persalinan merupakan kegawat daruratan sama dengan henti jantung yang harus semua tenaga kesehatan bisa melakukan ya. Hmm. Oke, semangat ya cowok-cowok belajar maternitas ya. Tuh teman-teman ya, dapat bocoran tuh langsung tuh dari Bu Dokter. Oke. Oke, Ini mau ada tiga. informasi dari MCU atau lanjut soal nomor 4? Kita lanjut dulu Bu Dokter untuk Oke. nomor soal yang keempat ini, soalnya udah mulai memanas nih Bu. Oke, mantap. Wah, Habis ini baru nanti Vali izin lanjut nih Bu. oke udah pada jawab tuh. Mantap. Oke, ini dibuka sama Kak Novi, jawabannya B, Kak Agnes B, Kak Sevika B. Oke, rata-rata B ya. Hmm. Sebentar, Kak Munandar. Abis ini kita gantian ke Kak Munandar ya. Tadi Kak Munandar udah ke bagian nomor satu. Kita coba dulu ke Kak Aulia Rahman dari DHDT. Silakan Kak Aulia. Selamat malam Kak Aulia. Malam, Bang. Iya, selamat malam. Malam. Ya, opsi jawaban yang dipilih. Di sini, Bang, saya menjawab opsi jawabannya itu B, nyeri akut berhubungan dengan peningkatan kontraksi uterus. Tadi ditandai dengan pengkajian skala nyeri atau bagian severity. Dengan pengkajian PQRST, severity-nya didapatkan skala 7. Kemudian regionnya di bagian perut bawah, serta ada data tampak meringis saat kontraksi. Terima kasih, Bang. Hmm. Baik, terima kasih kembali. Ini kayaknya namanya nggak tahu ya benar Kak Aulia Rahman apa gimana. Suaranya coba soalnya saya kira cewek. Mohon maaf Kak. Oke, ini tadi dibantu juga dijawab tuh. Wih, Bu, beneran Bu. Ini jadi apa namanya? Ketanda nih Bu sama saya Bu. Karena di kolom chat nih Kak Raisa nih, tadi kan dari Poltek Kendari ya Bu ya. Katanya Hmm. maba, tapi dia effort banget Bu, nulis panjang lebar Bu ngetik. Udah ini. Iya, Jangan-jangan maba S2 nih. itu dia Bu, saya curiga. Oke, izin Bu Dokter ini satu lagi terakhir dari Kak Desi. Mm-mm. Jawabannya apakah sama atau mau ada yang disampaikan Kak Desi? Selamat malam. Halo Kak Desi. Maaf, maaf. Ya ini volumenya udah keluar. Oke. Silakan dari kampus mana Kak? Inkes Yarsi Mataram. Oke. Yang ingin Jadi disampaikan apakah sama atau gimana? Silakan. sama-sama saya pilih B itu melihat dari keluhan yang ada. Jadi diagnosa keperawasannya menurut saya sih saya melihat dengan
nanda, yaitu nyeri akut berhubungan dengan agen atau injury, kontraksi uterus ya maksudnya, maaf, yang ditandai dengan skala nyeri 7/10 meringis, memegang perut bawah, dan ibu mengatakan sakit sekali. Jadi saya memilih B. Benar Kak? Mohon bimbingannya Bu Dokter. Oke, Baik. Kalau begitu, oke. terima kasih Kak Desi dan tadi Kak Aulia Rahma. Saya turunkan tangannya. Saya izin kembalikan kepada Bu Dokter. Kira-kira tanggapannya gimana, Bu? Silakan. Oke, baik, terima kasih ya. Ini memang kasus ini banyak terjadi ya. Hampir semua ibu melahirkan ya. Pada fase satu kalau aktif pasti akan meringis saat kontraksi, memegang perut bawah, sakit sekali ya. Nyerinya 7/10 ini udah mengarah ke sedang ke berat ya. Dan pastinya kalau skala 7/10 dia udah mulai terganggu aktivitasnya. Tapi tanda-tanda vitalnya masih dalam batas normal walaupun nadinya udah meningkat dan R-nya meningkat. Ini kompensasi dari nyeri ya. Seorang yang nyeri itu biasanya RR-nya meningkat. Makanya kalau nanti di rumah sakit ada orang yang kesakitan, kemudian dikasih oksigen, jangan dipikir gangguan ini ya, gangguan pernafasan ya. Itu dalam rangka kita memberikan oksigen itu mengurangi hipoksi. Karena kalau nyeri pada orang melahirkan tuh rahimnya akan kontraksi dan kontraksi itu akan menjepit pembuluh darah dan itu akan terjadi resiko hipoksia pada bayinya. Sehingga kadang-kadang nyeri itu dikasih oksigen ya kalau nanti di rumah sakit. Nah, kalau kita lihat di sini datanya DJJ-nya masih bagus ya. Kontraksinya udah 4 kali, berarti udah masuk fase aktif nih kayaknya ya. Apalagi durasinya 50 sampai 60 detik. Teman-teman juga harus belajar ya, adik-adik ya, tentang durasi kontraksi ya, bukan hanya berapa kalinya. Ini akan mempengaruhi kekuatan daripada kontraksi ya. Kekuatannya sedang kuat, betul, pembukaan serviknya udah 6, ketubannya masih utuh nih ya. Nah, ibunya kooperatif, ingin mencoba teknik nafas. Diagnosa keperawatan yang paling tepat, resiko infeksi mungkin nggak ya? Tapi ketubannya masih utuh, ini bukan menjadi prioritas. Walaupun semua persalinan pasti resiko infeksi, tapi ini bukan menjadi prioritas saat ini. Nyeri, benarkah nyeri akut? Peningkatan kontraksi ini semua keluhannya kayaknya banyak ke arah nyeri ya. Ini menjadi salah satu calon jawaban. Kalau menjawab soal gitu ya. Gangguan pola tidur. Nyeri memang bisa bikin gangguan pola tidur, tapi di sini tidak ada tanda-tanda yang mengarah ke sana. Dan ini bukan merupakan prioritas ya, tanda-tanda kecemasan juga tidak nampak. Intoleransi aktivitas. Memang nyeri bisa mengganggu aktivitas, tapi bukan intoleransi ya. Mungkin bisa aja nyeri itu membuat dia gangguan aktivitas, tapi tidak, datanya di sini tidak ada yang mengarah ke sana ya. Oke, kemudian apa lagi? Di bawah lagi cemas. Bisa jadi ibu tuh pada waktu kelas 1 ini dengan nyeri akan mengalami kecemasan, tapi datanya tidak dibahas tentang kecemasan. Semacam itu. Ya, gimana? Jadi jawabannya apa kira-kira yang paling utama adalah B ya. Nyeri akut Silakan Mas Luki. dengan kontraksi uterus. Gimana? Sudah oke? Sudah puas? Jawabannya B jadinya ya. Keren deh semuanya pada pinter-pinter. Seneng ya kalau kita ini kalau mahasiswanya pinter-pinter dan percaya diri. Insya Allah kompeten ya. Coba di next slide Mas. Amin. Yang masih meragukan jawabannya ini ya alasannya ya. Ya, yang lain-lain, kenapa risiko infeksi nggak muncul? Karena nggak ada TTV mengarah ke sana. Risiko infeksi nanti bisa diangkat kalau kasus ketuban pecah dini, kemudian pecahnya udah lama, ada demam dan lain sebagainya. Ya, sering dilakukan VT misalnya, itu bisa mengarah risiko infeksi. Gangguan pola tidur kalau datanya nanti ada sulit tidur, kemudian ngantuk kayak gitu-gitu ya. Kalau intoleransi aktivitas biasanya ada dyspnea, kelelahan, hemodinamik ya. Tapi datanya tadi nggak ada ya, tidak mendukung. Cemas tadi tanda-tanda kecemasannya juga tidak disebutkan di kasus. Jadi gimana? Mantap ya. Bener semua. Udah puas, alhamdulillah. Oke, emang ini Alhamdulillah. keren sih kalau kelas ini Mas. Ini kelas terkeren di sepanjang ini ya. Amin. Terima kasih banyak Bu Dokter atas Jadi penjelasannya di seneng ya nomor soal yang kalau keempat. Wimbledon keren-keren gini ya. Iya Semangat-semangat, Bu. keren-keren, pintar-pintar. Oke, sip, mantap lah ya. Amin.
Oke, Mas Luki boleh dibantu di stop share dulu. Coba saya mau tanya dulu sama teman-teman. Guys, ini kan kalian ada yang tadi saya dengar di maba ya. Maba itu berarti kan hukumnya 3 tahun lagi kalau D3. Hmm. Kecuali nanti untuk teman-teman yang profesioners. Karena kan kalau profesioners baru masuk tuh berarti kan hukumnya masih tahun besok. Atau mungkin ada juga yang nanti hukumnya Oktober. Coba dong teman-teman yang hukumnya Oktober siapa? Di boleh di kolom chat. Nih kalau belum tahu nih saya share screen nih jadwalnya. Coba yang mau komen tahun ini. Wah, banyak. Banyak yang Saya, mau saya, keluar. saya. Makanya udah mateng-mateng nih insya Allah ya. Mm-mm. Bener banget Bu Dicatat ya, Dokter. difoto ya. Jangan sampai Hmm. ke skip yang mau ukom tuh. Oh, kalau yang kayak gini-gini makanya jangan sampai apa ya? Jangan sampai teman-teman mengabaikan untuk jadwalnya. Kayo Safat. Nah, bisa kan saya sebutin namanya ketahuan tuh yang coret-coret. Jangan coret-coret dulu. Nah, ini nih jadwalnya teman-teman. S1 Cup Kak, bulan 10 nanti. Jangan dicoret-coret dulu, guys. Ini dicatat dulu di foto. Di periode ketiga itu adalah periode terakhir di tahun ini. Jadi pelaksanaannya itu di bulan Oktober 18 sampai 20. Berarti masih ada waktu sekitar 1 bulan 2 minggu. 1 bulan 2 minggu untuk mempersiapkan latihan 180 soal. Tuh, ini foto screenshot. Tanya sama dosennya. Ya, udah didaftarin atau belum? 15 Agustus sampai 12 September pendaftarannya tuh. Berarti Hmm. masih ada 6 hari lagi pendaftarannya. Mm-mm. Pelaksanaannya, teman-teman masih ada waktu sekitar 1 bulan 2 minggu lagi. D3 perawat ada nggak Kak? Ada loh, kalau nggak salah ini. Profesi nurse, profesi bidan, D3, D3 bidan ada. Ini D3 perawat ada. Tuh, kurang jelas Kak gambarnya? Di zoom aja, di zoom aja. Teman-teman yang pakai handphone, di zoom aja. Di apa Atau namanya? di Manual. capture bisa. Mm-mm, betul. Daftar. Nah, yang uji kompetensinya bulan Oktober, kalau misalkan belum jelas dari dosennya, coba dikonfirmasi lagi. Ibu, saya udah didaftarin belum uji kompetensi? Nah, kalau misalkan nanti belum, teman-teman bisa jadi nanti diikutin di tahun depan. Hati-hati. Iya, Nggak, saya iya. bercanda. Kalau bisa tahun ini, harusnya tahun ini ya. Ikan cepat, Ya, ikan jadi bagus. Makin cepat, makin bagus. tuh betul banget kata Bu Dokter. Karena kalau misalkan nanti kalian amit-amit ya, jangan kalian deh di luar dari Zoom ini, di luar dari 763 orang di luar Zoom ini, kalau misalkan nggak kompeten, misalkan bulan Oktober nih ikut Tukom, nah tapi nggak kompeten nih, nah itu harus ngulangnya tahun besok loh, ngulangnya nanti sampai sama angkatan berikutnya. Jadi wisudanya juga otomatis sama angkatan berikutnya. Jangan sampai nanti itu terjadi sama kalian, ya. Iya, sama profesi nurse juga nih, tuh. 18 sampai 20 Oktober. Nih profesi bidan, profesi nurse tuh, ya. Dan pengumumannya itu tanggal 30 Oktober. Kalau yang kemarin periode 2 gelombang kedua, itu kan pengumumannya hari Senin. Kemarin tanggal 1 September. Nah, Hmm. jadi ini teman-teman harus catat. Perhitungan kompeten gimana nanti kita bahas. Ini tambahan aja dari saya nggak mau nyampain banyak hal, saya nggak mau ngalung ngidul kemana-mana. Jadi pada intinya saya hanya mengingatkan aja sama teman-teman, waktu kalian yang mau ukom di bulan Oktober itu tersisa 1 bulan 2 minggu, ya, 1 bulan 2 minggu. Jadi itu untuk latihan soal. Kalau misalkan ada beberapa hal yang bisa saya sampaikan, itu cuma ada 3. Yang pertama, teman-teman, kakak, bapak, ibu semuanya itu nggak ada waktu santai lagi. 1 bulan 2 minggu itu nggak terhitung lama. Jadi kalau misalkan agenda jadwal uji kompetensi udah keluar gitu, terus ini udah saya paparkan, ini waktunya kita mulai, kita latihan. Ini 5 soal pertama yang kita bahas sama Bu Dr. Trilistari itu baru permulaan. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, eh, bukan dari kakak sama bapak ibu semua yang bisa panik, tapi melainkan dari dosennya itu juga bisa. Dosen, kampus, orang tua juga pun pasti akan merasakan hal yang sama. Karena apa? Kalau misalkan dinyatakan amit-amit tidak kompeten, yang turut apa ya bahasanya ya, yang berduka cita lah. Berduka cita tuh bukan maksudnya kita kehilangan seseorang, tidak. Yang Tapi kalau sedih. nggak kompeten, ya betul yang sedih maksudnya. Yang sedih itu bukan dari kalian sendiri, kampus itu juga pasti. Kenapa? Karena akan berpengaruh akreditasinya. Terus dosen juga nanti akan turut sedih.
Ya, kenapa? Karena kan udah memberikan ilmunya, tapi kayak merasa tuh kayak Masa belum apakah berhasil. Apakah dosennya belum berhasil menyampaikan ilmunya kepada kalian, gitu teman-teman. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau pesan saya untuk teman-teman, intinya jangan pernah mengandalkan siapapun. Kalau memang kita bisa start dari sini, kita mulai dari apa namanya bahas soal di sini, walaupun 5 soal tadi udah saya sampaikan di awal, ya 5 soal itu sangat berarti ketika kita sambil bahas untuk detailnya daripada kita bahas 10, 20, 100, 80 soal pun tanpa ada dosen yang ngejelasin itu rasanya juga sangat percuma kalau menurut saya. Ya. Jadi itu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Kalau bisa teman-teman bisa belajar dari sekarang. Ayo. Nanti kita ada tambahan lagi. Nih tambahannya dari saya. Ya. Kalau mau ikut, ayo silakan kita ikut untuk bimbingan. Nanti kita mulai di tanggal 8 September, hari Senin depan. Kalau misalkan, Kak, saya nggak mau ikut, ya itu nggak masalah. Kewajiban ataupun itu dari hak kalian masing-masing aja. Ini saya informasinya saya berikan. Mas Luki boleh dibantu disampaikan di kolom chat. Nah, kita dinonaktifkan dulu untuk kolom chatnya. Silakan teman-teman semuanya boleh ini diisi dulu ya, diisi untuk pendaftarannya. Dan nanti kalau misalkan ikutnya di periode ketiga, ini isi di bulan periode ketiga, Oktober November. Masukkan nomor WhatsApp dan ini nanti untuk biayanya. Ya, Kak, kalau misalkan tadi ada yang nanya tuh di kolom chat, ada nggak tryoutnya? Ada. Tryoutnya nanti akan kita adakan di tengah atau di akhir bulan. Tadi uji kompetensinya 8 sampai 20 Oktober. Ini selesai tanggal 1 Oktober. Artinya masih ada kesempatan kita belajar soal. 12 kali pertemuan dikali 6 soal. Ya, plus 180 soal nanti ada tryout CBT. Itu kalau yang mau ikut. Ini biayanya 59, itu nggak ada tryout, dan biaya 109 itu nanti free tryout. Silakan difoto di screenshot. Ayo. Kalau udah difoto di screenshot, berikan jempol. Boleh di reaction, boleh di kolom chat, silakan. Pengumuman nanti akan kita bahas di akhir Zoom ini ya, Kak. Sekalian nanti dengan link presensi. Sudah difoto di screenshot, teman-teman? Oke. Kalau sudah, saya akan lanjut. Karena kalau misalkan nanti per hari Senin, ini sudah dipastikan biayanya itu sudah bukan dengan apa yang saya sampaikan lagi. Ya, jadi artinya udah berbeda. Udah ada perubahan kembali, sudah ada update lagi. Karena kita udah buka kelas ini, pendaftaran itu selama 2 minggu. 2 minggu ke belakang kemarin. Jadi ini terakhir itu hari ini sama besok hari Minggu. Nah kalau hari Senin intinya nanti udah berbeda kembali. Kalau yang mau ikut silahkan. Ya nanti saya bantu untuk teman-teman. Boleh dikonfirmasi ke WhatsApp saya atau ke WhatsApp tim MCW yang lainnya. Ini ada nomor rekening, ada nomor WhatsApp-nya juga untuk konfirmasi ya. Silahkan difoto di screenshot. Untuk pengumuman, iya pengumuman nanti ya Kak, hasil tryout. Oke, sudah ya teman-teman. Tadi sudah dikirim juga dari Mas Luki di kolom chat. Ini kalau misalkan nanti ada yang perlu dikonfirmasi lagi juga boleh. Saya kirim ulang lagi di kolom chat. Jadi itu teman-teman, ya kalau misalkan kalian mau misalnya apa namanya, mulai dari sekarang gitu, silahkan ayo. Jangan ada yang pernah berpikiran punya pemikiran tuh simpel, ya nunda-nunda, berasa bahwa oh masih ada 1 bulan 2 minggu. Kalau misalkan nanti ya udah saya masih ada punya soal, ya kalau punya soal juga percuma kalau nggak dipelajarin. Ya intinya kalau misalkan ada yang mendampingi, berarti kan kita bisa belajar secara bareng-bareng. Gitu ya. Kalau misalkan mau ikut, ayo ikut. Ya, saya mengajak, bukan mewajibkan. Kenapa? Karena saya sendiri juga nggak akan uko gitu. Tapi apa? Kami sudah berhasil membantu banyak, ratusan bahkan ribuan teman-teman mahasiswa yang melaksanakan uji kompetensi dari tahun 2021. Dan semuanya mereka ikut kelas yang ini, yang sudah disampaikan. Oke, teman-teman. Coba dibantu di mikrofon atau di kolom chat. Sudah cukup dipahami atau belum sebelum kita lanjut? Boleh dinyalakan mikrofonnya? Sudah cukup atau belum? Sudah cukup ya, sudah cukup. Sudah cukup, Pak. Pak.
Sudah. Ayo. Oke, sip. Kalau begitu, saya izin stop share dan saya kembalikan kepada tim MCU yang sudah bergabung. Tadi Mas Lucky ya yang membantu. Boleh dibantu di share screen kembali, Mas Lucky? Silakan. Absennya mana? Belum, belum. Sabar. Ini soalnya belum selesai, Kak. Ayo, ini soal yang terakhir dulu. Kita beralih ke soal yang terakhir dulu. Kolom chat saya tutup lagi, mikrofon saya tutup lagi. Silahkan kita kerjakan dulu untuk nomor soal yang ini. 1 menit dimulai dari sekarang. 5, 4, 3, 2, 1. Kak Alfauzi, Kak Dia Sinta, jangan dicoret-coret dulu. Kelihatan sama saya yang coret-coret. Oke, tadi kita sudah buka dari Kak Munandar, berarti sekarang ditutup lagi sama Kak Munandar. Selamat malam, Kak Munandar Harun. Malam, Mas. Ya, silakan Kak. Eh, saya jawab ya, Mas. Apakah masalah keperawatan utama pada kasus di atas? Ketidakseimbangan nutrisi kurang dari pemenuhan kebutuhan tubuh, Mas. Dengan alasan keluhan badan terasa lemas, perut terasa mual dan muntah setiap kali makan dan minum. Hasil pengkajian dapatkan mengeluh kepala pusing, kelopak mata cekung, wajah terlihat pucat dan turgor kulit kering. Itu aja sih, Mas. Untuk Baik, digaris bawahi. Terima kasih, Mas. baik. Terima kasih Kak Munandar Harun. Oke, sebentar ya Kak Victoria. Tadi Kak Nur Fajrina duluan. Kak Nur Fajrina, dengan opsi jawaban yang sama atau berbeda? Selamat malam. Belum berbeda, Kak. Dari kampus mana? Jangan dimatikan mikrofonnya. Kalau dimatikan nanti nggak bisa dihidupin lagi. Dari Universitas Widya Nusantara, Kak, Palu. Oke, dari Palu, Sulteng. Silakan dengan opsi jawaban. Jawaban saya B, Kak, kekurangan volume cairan karena terlihat dari gejala pasien, kelopak mata cekung, wajah terlihat pucat, dan turgor kulit kering yang mengarah pada tanda-tanda kekurangan volume cairan. Mungkin itu aja, Kak. Berarti sama ya dengan Kak itu tadi ya, Kak Munandar ya. Oke, kalau begitu terima kasih. Saya izin mute dan turunkan tangannya. Kak Neira, terakhir ya. Ini harusnya Kak Neira beda nih, soalnya baru Raisen. Kak Neira, selamat malam dari kampus mana? Selamat malam, Kak, dari Stika Seraja Kursi Bojonegoro. Oke, silakan. Mohon izin untuk menjawab jawaban dari saya yaitu D, Kak, resiko shock hipovolemik karena pada datanya itu menunjukkan adanya kombinasi perdarahan pervaginam ya Kak, ada mual, muntah, kemudian ada tanda-tanda dehidrasi, itu ada mata cekung, turgor kulit kering ya tadi. Kemudian juga ditandai dengan tekanan darahnya itu sangat rendah yaitu 100/70 mmHg. Ini menunjukkan bahwa pasien ini berisiko mengalami shock akibat kehilangan cairan tadi. Saya kurang setuju dengan eh, poin A, B, C, dan E karena untuk gangguan rasa nyaman itu bukan masalah utama yang mengancam jiwa ya Kak. Yang kemudian untuk B, kekurangan volume cairan ini menurut saya resiko shock ini lebih mendesak karena menunjukkan potensi komplikasi yang serius daripada kekurangan volume cairan. Kemudian untuk yang C, resiko kekurangan volume cairan ini menurut saya kurang tepat karena pasien itu sudah menunjukkan tanda-tanda dehidrasi. Jadi bukan resiko ya lebih tepatnya. Kemudian yang terakhir itu E, ketidakseimbangan nutrisi kurang dari pemenuhan kebutuhan tubuh.
Jadi meskipun pasiennya ini mengalami mual dan muntah, tapi resiko shock hipovolemik ini menurut saya lebih mendesak dan perlu ditangani lebih dulu. Baik, terima kasih banyak Kak Naira. Saya izin turunkan tangannya dan Kak Desi juga saya izin turunkan tangannya karena ini terakhir tadi dari Kak Naira. Itu untuk opsi jawaban yang berbeda antara B sama D. Tapi kembali lagi ya, tidak menutup kemungkinan karena dari Bu Dr. Trilestari sebagai narasumber juga nanti yang akan menjelaskan bahwasannya mana jawaban yang paling tepat, apakah yang B ataukah yang D ya. Kalau begitu saya izin kembalikan kepada Bu Dokter, kira-kira tanggapannya bagaimana Ibu? Silakan. Baik, terima kasih. Luar biasa nih yang terakhir nih ada ketidakkompakan nih. Tapi nggak apa-apa ya, berarti berpikir ya. Nah, kan kita akan belajar ya kalau pada soal ini usia 32 tahun. Apa bedanya IGD sama UGD udah pada tahu belum? Kalau IGD unit giwit diririt Bu. Kalau IGD itu berarti rumah sakitnya besar ya, karena instalasi. Tapi kalau apa ya rumah sakit kecil biasanya UGD ya gitu. Oke, keluhannya kita nggak bahas IGD dan UGD. Kita bahas keluhan perdarahan pervaginan, berasa lemas, perut perut terasa ya, kurang air, terasa mual muntah ya, setiap kali makan dan minum. Ini jelas berarti ada tanda-tanda kekurangan cairan. Hasil pengkajian, kepala pusing, biasanya kalau orang hipovolemik aliran darah ke kepala berkurang, dia akan merasa pusing ya. Mata cekung, tanda-tanda dehidrasi, wajah pucat juga ya. Turgor kering, ya ini tanda-tanda dehidrasi. Apakah ada tanda-tanda shock? Antara dehidrasi sama shock tolong dibedain ya. Shock itu adalah suatu kondisi di mana tubuh akan kekiran banyak cairan atau darah. Sehingga biasanya akan berdampak pada tanda-tanda vital. Apakah tanda-tanda vital menunjukkan shock? Ini tanda-tanda tensinya udah turun tapi bukan kondisi shock. Kondisi shock itu biasanya tensinya 90 ke bawah ya. RR-nya masih dalam batas ya bukan takipar taki takipnu ya, nggak ada tanda-tanda takipnu. Nadinya juga biasanya kalau shock itu cepat dan lemah, takikardi. Ini nadinya masih dalam batas normal ya. Tolong hati-hati ya. Berarti ini mengarah ke shock atau kekurangan volume cairan. Biasanya shock itu juga ditambahin data misalnya akralnya dingin ya, kemudian kapilari refillnya melambat ya, kurang dari 3 detik atau bahkan maaf lebih dari 2 detik gitu ya, semacam itu. Kemudian sudah mulai ada sianosis ya, gangguan rasa nyaman jelas bukan prioritas. Kalau mengatakan shock Bu, tapi ini tanda-tanda shocknya belum tampak. Kalau resiko, ini bukan resiko, udah nyata kekurangan cairannya. Sehingga milih mana? Kekurangan volume apa resiko shock? Ayo Jelas ke teman-teman. kekurangan volume cairan. Kenapa nggak nutrisi, Bu? Nutrisi penting loh, Bu. Dia mual muntah. Untuk nutrisi sama cairan lebih mengancam adalah cairan ya. Kalau memang mungkin dia akan mengalami kekurangan nutrisi, tetapi cairan harus lebih segera ya. Karena kehilangan volume cairan tuh nyawanya cepat melayang ya. Kalau kehilangan nutrisi masih bisa lah membakar cadangan lemak ya. Tapi kalau kekurangan cairan, nah itu biasanya risiko untuk kehilangan nyawanya ya. Bagaimana? Sudah sudah ada tanda-tanda pencerahan? Coba next. Silakan Mas Memang harus Luki. hati-hati ya, Say. Suka menjebak. Ya, jadi ke yang next saja coba, yang next ya, yang pembahasan poin-poin salahnya ya. Mudah-mudahan ini memberikan pencerahan dan bisa belajar dari kesalahan. Tapi saya nobatkan peserta teraktif tadi yang Pak Punandar Pohan tadi ya. Peserta teraktif dalam sesi kali ini ya saya kasih apa ya? Saya kasih jempol ya. Dan tepuk tangan. Tapi semuanya keren-keren ya, makanya semuanya peserta saya kasih love dari saya. Oke, gitu ya Mas Faldi. Mudah-mudahan ada pencerahan. Sedikit susah, sedikit gampang. Gak apa-apa lah Gambling ya. ya. Harus ada yang menantang-menantang. Salah-salah dikit biar belajar dari kesalahan ya. Oke. Oke, Soalnya bikin terima kasih. bimbang.
Tuh, Bukan kita milih lihat tuh pacar buat aja yang bimbang ya, soal juga bikin bimbang. Itulah yang semua namanya pengusaha. soal itu akhirnya gini. Jadi kalau saya kebetulan saya membuat soal hukum juga ya, karena saya anggota kolegium. Memang pembuat soal itu dituntut untuk membuat pilihan jawaban yang mungkin dipilih. Jadi kalau kita membuat soal, kemudian pilihan jawaban nggak dipilih, itu maka soal itu dianggap terlalu mudah, nggak dipakai, Mas. Dianggap distraktornya nggak berfungsi. Jadi mohon dimaafkan ya, kalau pembuat soal itu sebenarnya pusing juga milih jawaban yang mungkin dipilih tapi salah. Nah itu. Karena Nah, fungsi membuat soal itu harus sebagai pembeda antara yang paham dan tidak paham. Begitu ya, teman-teman ya. Jadi soal tuh nanti ada namanya analisis soal. Soal yang misalnya poinnya semua kepilih oleh peserta itu namanya distraktor berfungsi. Nah itu soal itu kualitasnya bagus. Kalau misalnya pilihan saya nggak dipilih, maka harus dianalisis lagi kenapa nggak dipilih. Oh terlalu mudah. Ya, sehingga kadang-kadang nggak dipakai ya. Soal yang dipakai itu yang distraktornya berfungsi. Begitu ya, saya. Mas Ketut apa Mbak Ketut ini matanya jadi melingkar-lingkar. Maaf ya penutupnya bikin puyeng ya. nah, itulah teman-teman soal yang terbaik, soal yang bagus itu seperti yang tadi disampaikan Aman sama lah Bang ya. Tom. Oke. Hmm, Nanti jumpa di soal. Nggak apa-apa ya. Oke, belajar dari hmm. kesalahan. Itu baru satu soal loh teman-teman, karena pada dasarnya nanti 180 soal itu juga nggak cuma satu yang menjebak seperti tadi, tapi bahkan bisa lebih dari satu soal. Mm-mm, Bisa jadi hati-hati. 100 soal, tuh hati-hati. Kadang-kadang bukan teman-teman nggak paham ya, kadang kurang hati-hati. Ya, Hmm. kesalahan itu. Belum muncul tanda shock, jadi belum masuk fase shock ya. Tolong dipahami tanda-tanda shock, akralnya dingin, kemudian kapilera filnya melambat, itu ya tanda-tanda shock ya. Sianosis, kemudian bahkan bisa gangguan ke mental, gelisah, cemas, kebingungan. Produksi urinnya ada oliguri ya di bawah 0,5 milimeter per kilogram berat badan per jamnya. Biasanya ada tanda kayak gitu. Kalau mau diarahkan soalnya ke shock. Ya, teman-teman kalau melihat pasien itu kekurangan cairan, gampang aja. Dari urin tampungnya dicek, ini nampungnya mulai jam berapa sampai jam berapa, kemudian berat badannya berapa ya. Harusnya tuh 1 cc per kilogram berat badan per jam normalnya. Kalau di bawah itu berarti dia hipovolemik. Gitu loh Mas Faldi, perawat itu kencing pun diliatin. Bukan karena jatuh cinta ya, karena emang ini. Mm-mm. Bener Bu, jadi semuanya benar-benar harus ini ya, Iya. teman-teman juga tuh ya. Dari apa yang tadi Mm-mm. sudah disampaikan sama Bu Dokter juga, jadi harus mendetail juga. Jangan sampai nanti teman-teman terkecoh juga. Ini baru soal, karena Mm-mm. juga pada dasarnya beberapa juga itu ada berdasarkan menyesuaikan dengan kasus pada umumnya yang Mm-mm. teman-teman juga bisa temukan di apa namanya di lapangan. Dan itu juga nanti bisa juga ya Bu ya menjadi Ini suatu soal kalau tidak salah. Ini ada pertanyaan menarik nih dari Mbak Naomi. Kayaknya saya tahu ini. Institut Oh boleh Kesehatan Bu, Hermina. silakan Bu. Nah, satu kesempatan nih Bu untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman. Bu, ya. Silahkan ya Bu. Bu, saya dari Kesermina ya, saya tahu, kenal. Pada kasus pasien dengan perdarahan pervaginam diketahui tanda-tanda dehidrasi seperti pucat, mata cekung, turgor kulit kering. Bagaimana cara menentukan prioritas masalah perawatan utama? Apakah ada parameter objektif tertentu yang menjadi dasar bahwa pasien masih pada tahap kekurangan cairan atau termasuk shock tadi ya? Kalau dikatakan kita mesti bedain dulu, ini kekurangan cairan atau shock. Kalau shock itu pasti akan mengganggu TTV-nya. Ya, tadi TTV-nya masih dalam batas normal sehingga nggak masuk pada kategori shock. Biasanya shock itu TTV-nya tadi ya, TTV-nya saya ulangi lagi. Kalau kondisi shock itu tensinya turun, biasanya di atas 90 ke bawah untuk sistolnya ya, diastolnya lebih bawah lagi. Bahkan saya pernah sampai pasien itu perdarahan, saya pernah nolong pasien postpartum perdarahan itu sampai tensinya itu di bawah berapa ya? Bawah 60 ya, bawah 60 itu udah shock. Kemudian dia udah kesadarannya menurun ya. Kemudian dia udah akalnya dingin, pucat, itu shock.
Tapi tadi di pasien itu kan nggak ada tuh tanda-tanda shocknya. Tidak ada akal dingin, tidak ada nadi cepat, tidak ada tensi menurun, tidak ada hipotermia, tidak ada keringat dingin, kapillary refill-nya juga nggak ada, gejala kapillary refill-nya lambat ya. Kemudian status mental gelisah, cemasnya juga nggak ada. Produksi urin oligurinya juga nggak ada datanya ya. Jadi kita akan menentukan dia shock kalau tanda-tanda shocknya muncul. Selama tanda-tanda shocknya tidak muncul, kita masukkan itu menjadi defisit volume cairan. Semacam itu. Mudah-mudahan jelas ya. Nanti kalau nggak jelas ketemu ibu di kampus ya. Kita kuliah satu SKS. Tuh kan Naomi. Oke, mudah-mudahan jelas ya. Amin. Baik, terima kasih banyak Bu Dokter atas apa yang sudah disampaikan pada Oke. malam hari ini. Mungkin dari Papua udah jam beberapa 10.30. Nah, Wow, itu Bu semangat Dokter. Papua. Mungkin Love ada yang mau Papua. disampaikan kembali Bu Dokter. Oke, saya rasa cukup. Jadi gini ya teman-teman, semangat ya. Kita mau menjadi seorang yang profesional tuh memang ibaratnya kalau kata bapak saya, kalau menjadi orang sakti harus bertapa dulu. Jadi untuk mau ujian ini ya menahan diri dulu ya, fokus pada ujian ya. Insya Allah nanti hasilnya bagus, insya Allah semuanya kompeten. Jadi jangan jadikan uji kompetensi sebagai beban ya. Ini adalah penyemangat kita bahwa kita akan menuju profesi perawat yang mulia. Mudah-mudahan dengan ilmu yang baik, bekal yang baik, kita memberikan kebermanfaatan yang lebih. Ya, ini menunjukkan kita peduli untuk meningkatkan kualitas dan mudah-mudahan bermanfaat buat sesama. Love buat semuanya. Mohon maaf kurang lebihnya ya. Tetap semangat. Insya Allah kompeten. Amin. Siap, terima Cukup, kasih Mas banyak Bu Fadli. Dokter. Sebelum kita Sama-sama. akhiri pertemuan kita pada malam hari ini, izin foto bareng Bu Dokter. Oke, boleh. Mas Luki boleh dibantu Mas? Silakan. Gaya apa nih? Kompeten. Boleh Bu, C ini. Oke, baik. Terima kasih Mas Faldi untuk kesempatannya. Teman-teman yang bisa menyalakan kamera boleh dinyalakan terlebih dahulu. Kita akan foto sebanyak 3 kali ya teman-teman. Jadi teman-teman nggak akan tahu ada di slide berapa. Yang penting teman-teman tetap standby dengan gayanya masing-masing agar teman-teman tetap tercapture dengan gaya yang ready. Oke, Masuki cek sudah on cam, sudah cukup banyak. Ada 5 slide. Oke, gaya pertama gaya bebas, nanti di gaya terakhir kita pakai huruf C di pipi kanan ya teman-teman. Jadi gaya Oke. pertama ini kita gaya bebas dulu. Masuki hitung mundur. 3, 2, 1. Nggak usah takut ukom ya. Insya Allah bisa. Kalau sungguh-sungguh berusaha dan berdoa ya. Ada yang takut masuk nurse takut ukom. Jangan takut teman-teman, pasti lulus kok. Oke, insya Allah lulus. Oke, Pokoknya sungguh-sungguh belajar. Bimbingan apalagi bimbingan tuh insya Allah bantu ya. oke, gaya kedua teman-teman, masuki hitung mundur. 3, 2, 1. Oke, gaya terakhir huruf C di pipi kanan ya teman-teman. Kanan. Oke, masuki hitung mundur. Sebentar teman-teman. 3, 2, 1. Oke, Mas Tuki sudah save. Kalau gitu Mas Tuki izin kembalikan ke Mas Faldi. Silakan Mas Faldi. Baik, terima kasih Mas Luki dan juga terima kasih Bu Dokter, teman-teman. Sama. Ini kita ucapkan bersama-sama ya, nanti bisa dinyalakan mikrofonnya. Ucapkan terima kasih pada Bu Dokter sebelum Bu Dokter Trilasari meninggalkan Zoom ini dan melanjutkan kegiatannya di malam minggu ini. Silakan kita ucapkan 3, 2, 1. Terima kasih dokter. Terima Atas kasih. ilmunya. Kompeten ya semuanya. Love you. Terima kasih. Terima Masih banyak Bu Dokter. Sama-sama. Terima kasih banyak Bu Dokter. Beda pengumuman. Selamat malam. Oke, itu teman-teman ya yang tadi sudah disampaikan dari Bu Dokter Lestari. Kalau begitu kita lanjut untuk link presensi pada malam hari ini sekaligus untuk pengumuman dan juga tadi sudah ya harusnya disampaikan sama Mas Luki bahwasannya kita akan pengumuman di malam hari ini dan mohon maaf buat teman-teman yang belum sempat untuk mengerjakan karena batas pengerjaannya kita mulai kemarin di hari Jumat sampai hari Sabtu.
Eh, ini saya coba share screen ya. Ini link presensi saya kirim di kolom chat. Dan untuk pengumuman ini sambil diisi aja ya, sambil diisi sambil dilihat untuk pengumumannya. Sebentar, saya buka filenya dulu. Perawat ya. Oke, kalau nggak di absen di kolom chat itu nanti nggak bakal dapat sertifikatnya. Jadi di apa namanya diisi. Aduh, sebentar, ini force close ya, Mas Duki boleh minta dibantu Mas. Laptop saya force close ini. Eh, enggak juga. Oh, udah bisa ada nih. Sebentar, sambil di absen ya teman-teman. Kelihatan nggak yang saya share screen? Hmm. Kalau kalau nggak kelihatan di ini aja ya, di zoom aja. eh Sebentar, boleh di mungkin di apa namanya di kolom chat dibantu direspon ya teman-teman. Saya udah aktifkan kolom chatnya. Kalau misalkan kelihatan bilang kelihatan. Ini nggak berdasarkan urutan ya, harusnya. Ini jangan dicoret-coret dulu dong guys. Jangan dicoret-coret dulu. Kalau nggak kelihatan di zoom aja. Waduh, ini gimana ini nggak kelihatan? Nah, aman ya teman-teman ya. Sambil di apa namanya dilihat ini untuk hasilnya. Kalau nggak kelihatan boleh di zoom dan jangan lupa diisi link presensinya. Ini nomor apa namanya harusnya nggak sesuai urutan ya. Jadi ini berdasarkan alfabet dari abjad A sampai Z berdasarkan nama. Ini untuk pengumumannya. Yang nggak kelihatan kembali lagi saya sampaikan untuk di zoom, di device-nya di zoom. Ini kalau nggak salah tadi saya lihat masih ada sekitar 230 orang nih yang nggak kompeten. Dari sekitar 800 peserta yang udah ngerjain tryout. Buat teman-teman yang sebelumnya itu pernah ngikut tryout juga di MCU, itu kalian berarti udah cukup gitu kalau nggak salah ya, karena udah dua kali ngerjain 2 kali 180 soal berarti udah pernah ngerjain 360 soal tryout. Karena 2 bulan lalu MCU juga ngadain free tryout. Kak Nurul Iza jangan dicari-cari dulu Kak. Itu ya link presensinya teman-teman. Pelan-pelan. Iya, ini saya pelan-pelan. Nanti kan di ini juga apa dikasih di grup. Tapi kalau teman-teman yang nggak gabung ke grup, kalian nggak akan tahu pengumumannya. Tapi kalau absensi saya nggak nerima ya. Sekali lagi, absensi saya nggak akan nerima untuk dapetin sertifikat buat teman-teman yang minta di WhatsApp. Jadi link absensi itu udah dikasih di kolom chat, silahkan diisi. Oh, ada. Bina Bang Sanggit Sempena ada. Kemarin yang ketemu saya di Anur Purwodadi juga ada. Mana lagi? Polkesmar ada. Oke, Mas Luki. Polkesmar. Kemarin saya ke Polkesmar loh. Saya ketemu sama April tuh sama si Adisha, himpunannya. Ketemu sama Pak Mugi, ketemu sama Pak Soeharto.
Fajurnya ketemu sama Bu Dokter Nina ya, Bu Dokter Nina ya. Yang dokter tuh Bu Nina apa Bu Nia ya, saya lupa. Logerjo, Logerjo nih ada nih Logerjo. Pekalongan, Unikal. Kemarin saya di Unikal ketemu Bu Vivi, Universitas Pekalongan ya. Unikal, UMPP juga kita udah MOU loh. Kemarin saya ketemu sama Bu Ratna, Bu siapa lagi? Bu Nurul ya, Bu Nurul Atikah ya, dekannya ya, UMPP tuh, dekan Fikas. Unku, Unku Muhammadiyah Kudus juga saya ketemu sama Bu Indana. Oh ya teman-teman, lihat lagi ini pengumuman. Oh iya, buat teman-teman yang khususnya ada di Jawa Tengah, tapi ini diutamakan di Semarang ya. Kalau di Semarang ada yang butuh buku, saya megang 10 stok. Nah, jadi kalau mau bisa langsung saya kasih. Jadi nggak usah pesan lewat online lagi, nggak usah nunggu apa namanya, nunggu dari barangnya datang. Siapa cepat dia dapat. Buku Ukom Nurse. Saya nggak pegang buku D3. Buat teman-teman yang ada di Semarang nih khususnya nih. Kalau ada yang mau pesan nanti boleh langsung ke saya. Kebetulan saya lagi di Semarang. Logorejo, Universitas Indonesia Maju, Yakuala. Nah, ini banyak banget ya teman-teman yang udah try out. Yang nggak sempat apa namanya, yang nggak sempat lihat namanya ada di pengumuman, nanti dikirim ya hasilnya, hasil nilainya, bukan pembahasannya. Kalau pembahasan tryout ini kita nggak akan share. Ayo, ada lagi nggak yang mau ditanya? Tadi kalau nggak salah ada yang nanya bimbel ya. Kalau bimbel itu kita nggak ada hari Kamis Jumat. Jadi kita adanya Senin sampai Rabu. Untuk pendaftaran sama pembayaran itu terakhir masih sampai besok di hari Minggu. Kalau hari Senin itu nanti saya sudah dapat bocoran karena nanti udah ada perubahan lagi. Jadi hari Senin itu tanggal 8 kita udah mulai bimbingannya. Jadi harganya juga nanti udah mulai berubah. Jadi terakhir itu hari ini sampai hari besok. Terakhir besok hari Minggu. Hai teman-teman, masih ada yang mau sampai masih mau ada yang sambil ditanyakan lagi, boleh? Sambil dikonfirmasi silahkan. Saya nyalakan aja deh mikrofonnya. Sebentar. Masih pada stay ternyata ya. 700 orang ini. Ayo, Nah, izin saya Kak udah terus nyalain. sampai Halo Kak. Kencang option S Kak. kali, Bang. Halo Kak Ayo, Faldi. ayo, ayo. Iya. MM. Halo, halo. Maka Ini. saya ingin bertanya Kak, yang masalah bimbel. Mm-mm. Itu yang Mm-mm. 59.000 kan 12 kali pertemuan. Nah itu setiap hari Senin, Selasa, dan Rabu ada jadwalnya nggak? Senin misalkan bahas Ah, KMB, terus Selasa mm. misalkan bahas maternitas kayak gitu. Apa Ah, ah. gimana? Iya betul. Jadi nanti semua departemen akan kita bahas. Pertama misalnya di hari Senin kita akan ketemu sama KMB. Di hari Selasa nanti kita ketemu sama Departemen Anak. Di hari Rabu nanti kita ketemu sama Departemen Jiwa. Minggu depan kita akan bahas lagi misalkan etika dan hukum. Terus hari Selasa depannya lagi kita akan bahas untuk materi-materi yang selanjutnya gitu, Gadar dan lain-lain. Jadi tetap semua departemen itu nanti dapat ada jadwalnya. Oh, berarti tersusun ya kayak untuk jadwal bimbelnya itu. Iya Oke, betul saya aman akan Kak. ikut bimbel. Oke, Makasih Kak. sama-sama. Iya Kak Kak, Anggun, ini saya permisi mau tanya, Dan Iya bisa Kalana. apakah nilai UKOM itu bisa dibantu dengan IPK apa tidak ya Kak?
Oke, saya sambil bantu jelasin ya. Ini saya multitasking nih jadi aneh. Buat Kalana tadi bertanya, apakah nanti untuk nilai UKOM akan dibantu dengan nilai IPK? Buat teman-teman yang berada di D3, D3 itu ada UKOM. Otomatis nanti kalian akan diambil akumulasi dari semester 1 untuk nilai IPK. IPK itu diambil sekitar 60%. Nilai UKOM itu diambil sekitar 40%. Jadi hitungannya 60-40. Dan buat kakak-kakak yang ada di profesi nurse juga diingat. Untuk di profesioners kan nanti ada hukum juga dan akan wisuda lagi, ya, akan dapat ijazah. Jadi otomatis nanti juga akumulasinya juga sama. Pada saat dulu ikut di D3 atau S1 yang reguler, itu diambil 60%-nya dari nilai IPK dan 40%-nya dari nilai UKOM. Jadi kurang lebih jawabannya seperti itu, Kak Lana. Oke Kak, makasih Kak. Sama-sama. Jadi buat teman-teman yang dirasanya sekarang masih Halo maba, Kak, mau nanya, silakan Kak Siska. yang ke skip nggak ikut tryout bisa itu ada jadwal ulang nggak Kak? Kalau untuk pelaksanaan teman-teman yang belum sempat ikut tryout, kita sudah tidak akan membuka lagi, Kak. Kecuali nanti Kakak Siska mau ikut yang di eh, apa namanya bimbel. Kalau di bimbel itu nanti berbeda sama yang free tryout. Free tryout kan kemarin kita tryoutnya pakai Google Form ya. Tapi kalau misalkan Iya. bimbel itu nanti udah pakai CBT. CBT artinya menyesuaikan dengan uji kompetensi yang aslinya untuk Kak, mau tampilan nanya dan Kak. juga lain-lain. Jadi seperti itu Oke. Kak Siska. Sebentar Kak Fadil. Sudah Oke. terjawab Kak Siska? Udah makasih ya. Bang, Iya, mau nanya bang. sama-sama. Sebentar tadi Kak Fadil dulu. Gimana Kak Fadil? Mau ikut bimbelnya kapan Kak ya? Mau ikut bimbel soalnya Kak. Iya, kalau untuk keikutsertaan itu nanti kita mulainya di tanggal 8. Jadi untuk pendaftaran sama pembayaran itu hari ini sama besok. Kalau hari Senin itu nanti udah berbeda lagi biayanya Kak. Oh ya Kak. Sampai jam Hmm. 11 ya Kak ya, tutupnya Kak ya. Oke, betul Kak. Jadi silakan Oh, nanti disesuaikan aja. Kalau mau daftar dulu boleh, bayarnya besok itu silakan. oke Kak, makasih Kak. Bang, Sama-sama. Iya Kak izin Saida. Kak. Iya, Tadi absennya di mana bang? di kolom chat. Hilang Yang ya? mana Sebentar, saya linknya kirim bang? lagi nih. Bentar-bentar, saya kirim. Oh, oh itu tuh dikirim tuh sama Kak Luki. Yang mana? Buka buka kolom chat, nanti namanya presensi webinar. Oh oke, makasih ya bang. Iya, sama-sama. Siapa lagi Kak Yanti tadi ya mau nanya ya? Iya, izin Kak, kita kan masih Mm-mm. sekolah nih. Ya, tahun depan bulan Maret baru kita ikut UKOM. Mm-mm. Untuk bimbelnya ini apakah berlaku terus ini karena kalau umpamanya kita sudah ikut sekarang, takutnya Mm-mm. lupa-lupa. Maunya kita Eh, dua-dua mm-mm. bulan gitu sebelum UKOM kita push di sini gitu loh. Oke. Baik, terima kasih tadi atas pertanyaannya Kak Yanti. Gini Ya. teman-teman, kalau misalkan diadakan apa ya, diadakan secara berkelanjutan, itu pasti MCU ada berkelanjutan. Tapi kita nggak menutup kemungkinan sesuai dengan kontrak di dosennya. Kayak kemarin, bulan Juli kita ngadain, tapi bulan Agustus kita nggak ngadain karena memang nggak ada kontrak sama dosennya. Jadi artinya nggak menutup kemungkinan kalau misalkan sekarang di bulan September ada, di bulan Oktober ada, bisa juga nanti November Desember kita libur. Jadi kita sudahkan dulu kontrak dengan dosennya. Artinya buat teman-teman kalau misalkan dirasanya, Mas kalau saya ikut di bulan September gimana? Padahal saya UKM tahun besok takut lupa lagi. Itu nggak masalah dan nggak ada salahnya, ya. Nggak ada salahnya karena apa? Biar nanti teman-teman juga kan bisa simpan filenya. Kalau filenya mau di apa namanya di print tuh, kayak kemarin alumni tahun 2000 berapa ya? 2023 tuh kalau nggak salah. Itu sekarang udah kerja di Jerman. eh Dia itu selalu dapat file dari MCU, ikut bimbel, file dikirim di grup, dia itu ngeprint, ngeprint filenya, terus disimpan sama dia dipelajarin. Nah, jadi artinya gitu, buat teman-teman yang dirasanya takut lupa, kalau mau ikut sekarang, nyoba dulu 1 bulan itu silahkan aja. Nanti mau ikut lagi Januari tahun depan itu nggak masalah. Yang penting apa? Soft file sama rekaman kan itu tetap dikasih. Jadi biar nanti bisa disimpan, biar bisa dipelajarin lagi. Seperti itu Kak Yanti. Oke, baik Kak, makasih. Sama-sama. Jadi disesuaikan aja ya sama teman-teman. Mau ikut sekarang silakan. Mau ikut tahun depan juga nggak ada salahnya. Tapi satu pesan saya. Nih, ini pernah saya sering share. Semoga orangnya nggak ada di sini. Kalaupun ada di sini juga nggak apa-apa.
Ini sebagai motivasi buat teman-teman yang lain. Kenapa? Jangan sampai ini terjadi sama kalian. Ya, saya nggak mau nanti teman-teman kakak-kakak semua melewatkan semua momentum yang ada sehingga apa? Pada saat udah terjadi itu baru nyariin. Nah, ini hati-hati. Tuh, yang giliran udah gagal apa? Nyariin. Terus nanti baru ngejar-ngejar. Jangan sampai ini nanti terjadi sama teman-teman semua kakak-kakak semuanya. Kemarin kalau nggak salah ada juga tuh yang WA saya. Coba saya cek dulu. Ada, tak? Oh, saya udah cek. Nih, kalian bayangin aja teman-teman dan kakak-kakak semuanya. Ini kalau kemarin yang nggak kompeten. Dan ini sama juga yang nggak kompeten. Nah, tapi kita coba perhatikan dengan seksama. Iya, Kak Lista, boleh sambil-sambil nanya, boleh ya, teman-teman kakak-kakak. Izin Ini bertanya, saya, Pak. iya Kak Ingga. Eh, Tadi mungkin saya terlempar mau bertanya kalau ikut bimbelnya itu jadwalnya biasanya malam hari atau gimana, Kak? Oh iya, untuk jadwalnya itu kita setiap jam 19.15, jadi setiap malam. Artinya jam 19.15 itu waktu Indonesia bagian Barat, di waktu Indonesia bagian Tengah itu berarti jam 20.15, waktu Indonesia bagian Timur itu jam 21.15. Seperti itu, Kak Ingga. Baik, terima kasih ya, Kak. Iya, sama-sama. Jadi buat teman-teman yang ngerasa apa namanya takut ketinggalan kelas, takut nanti misalnya telat masuk Zoom, itu nggak masalah karena file sama rekaman itu tetap dikirim biar bisa dipelajarin lagi. Nih, coba boleh dibantu nyalain mikrofon atau di kolom chat. Kelihatan nggak yang saya share screen? Jelas, Kak. Jelas kan? Tuh, Kelihatan, Oh, Kak. Kak. saya udah blur nomornya, saya udah blur juga namanya. Dia eh, beliau ya, saya sebutnya beliau. Itu ada kendala. Kenapa harus mengulang uji kompetensi itu selama 6 kali? 6 kali ini belum seberapa kakak-kakak sama teman-teman. Karena tahun 2021, saya sebutin aja. Ada di kota Sumatera Utara. Tapi saya nggak bisa sebut nama kampus. Saya nggak bisa sebut namanya dan asal kampusnya juga. Makanya saya bilang ini 6 kali belum seberapa. Karena apa? Tahun 2021 itu ngulang uji kompetensinya 2 kali lipat. Udah 12 kali malah. Ya, udah 12 kali ngulang. Dan saya itu nggak mau itu terjadi karena apa? Alasan dengan alih-alih teman-teman, Kak saya mau ikutnya tahun depan, tahun sekarang takut lupa, takut nanti kelewatan atau apapun itu. Sebenarnya itu alasan klasik, ya. Eh, Kenapa saya bilang alasan klasik? Dan mohon maaf kalau misalkan memang ini agak nyelekit ya. Tapi ya memang seperti itu keadaannya. Kalau misalkan nggak mulai dari sekarang ya mau kapan? Karena kan nanti udah keburu disibukin sama laporan tugas akhir, mungkin nanti juga udah sibuk praktik, atau nanti udah sibuk sama bimbingan, bolak-balik nanti ke ruangan dosen. Dari kemarin saya ke kampus-kampus juga gitu kok di Jawa Tengah, bolak-balik ke dosennya, buat minta tanda tangan, buat apa gitu. Nah terus mau belajar soal-soalnya mau mulai dari kapan gitu. Kampus sudah pasti ngasih kampus. Tapi kan ngasihnya juga H-1 bulan atau H-2 minggu gitu. Dan kadang juga ini saya mohon maaf ya kalau di sini ada Bapak Ibu dosen tanpa mengurangi rasa hormat. Kadang-kadang itu beberapa kampus tuh juga Mas nanti aja perkenalannya tahun besok aja mahasiswanya UKOMA tahun besok. Saya sebenarnya agak sedikit nggak suka yang seperti itu karena apa? Ya harusnya memang harus dikenalin dari sekarang. Karena memang ada beberapa juga mahasiswa yang udah belajar dari Min 1 tahun. Jadi nggak ada salahnya kalau kita mau mencoba atau mencicil dari sekarang. Jadi itu teman-teman. Saya nggak peduli terlebih teman-teman yang mau dengar atau enggak, atau yang mau menjadikan ini sebagai ya ya udahlah masuk kuping kanan keluar kuping kiri ya itu nggak masalah. Itu balik lagi sama teman-teman aja. Ya. Jadi itu sedikit teman-teman yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau saya ada agak berlebihan. Malam Mungkin ada Kak, lagi. tanya. Silakan Kalisda.
Kak izin Kak, saya sudah ikut tryout, Mm-mm. tapi kok nama saya tidak ada ya di daftar nilai. Coba saya cek dulu ya. Kak, Soalnya tuh saya juga biasanya tolong gini, kakak-kakak sama teman-teman ini saya jelasin. Aduh, mereka Saya bocor. juga Iya ya. Kalisda sama Kak Ode ya. Wah, Ode Dewi siapa tadi? Mohon maaf. ya Kak. Oh ya, Kak Sama Dewi. saya juga Kak nggak Hasil ada. itunya tadi Kak di tabel Nah, hasil makin Terus banyak baik kan? kamu ini, tapi lo maaf sih. Makin banyak. ada. Makin tadi banyak nih. share screen lagi Kak. Oke, sebentar. Iya, Filenya. gini, kakak-kakak sama teman-teman. Biasanya nilai itu, rekapan itu, kadang dari, misalnya kakak-kakak tadi udah nyampein, ya kan? Tapi itu tuh harusnya di inputnya 2 kali klik biasanya. Kalau nggak 2 kali klik, itu nanti nggak muncul hasilnya. Dari yang kemarin pengalaman tuh kayak gitu, ya. Jadi artinya apa? Buat kakak-kakak sama teman-teman, kalau pas saya cari itu beneran nggak ada, berarti pas kemarin tuh inputnya nggak bener-bener sampai ke input. Kak Dewi sama Kak siapa tadi? Kalisda ya? Nama saya juga nggak ada Kak. Siapa tuh? Kak Nadia ya? Nama saya Iya, juga. saya nggak ada. Kalisda nggak ada, berarti belum ke input sampai 2 kali. Coba diklik linknya. Kalau diklik linknya tryoutnya udah ditutup, berarti udah nggak bisa. Tapi kalau pas diklik linknya itu masih bisa disubmit. Nah, berarti itulah alasan kenapa nilainya nggak muncul. Karena klik submitnya itu sampai 2 kali. Sekar Nom- tadi ya. Sekar siapa tadi? Nama Mana tuh? Ode Kak, Ode Dewi. Nama saya ada Itu nggak? di kolom chat Kak Uda Dewi. Oh iya ya. Oke, Ah, ah. makasih Kak. Kak Asma Muhammad. Kak Asma Izin Muhammad Kak, ada? Kak izin bertanya. Ya, Ernisa. Iya. Ntar lu karena dia Sekar juga nggak ada. Hasilnya nggak dikirim di grup ya Hmm. Kak? Dikirim. Nanti dikirim ke grup. Oh iya, terima kasih. Hmm. Iya, sama-sama. Teman-teman nanti Kak, bisa maaf dikirim juga ya berarti di grup, bisa tidak bisa dicari sendiri. dicek kan Yang lagi ya? nggak ada Mas, berarti bagaimana Kak? Nah, gini, dengerin saya lagi teman-teman. Buat yang benar-benar nggak ada hasilnya, diklik lagi link tryoutnya. Yang pertama, diklik lagi link tryoutnya, ya. Terus yang kedua, kalau link tryoutnya udah ditutup, berarti udah nggak bisa keluar hasilnya. Itu yang kedua. Kalau yang ketiga, pas link tryoutnya diklik tapi masih muncul soalnya, terus masih ada jawaban yang kemarin, itu diklik lagi, harus dikirim. Gitu. Jadi klik kirimnya tuh submitnya sampai 2 kali. Sudah Kak. Nah, berarti itu baru apa namanya? Baru ke submit. Saya nggak bisa rekap nilainya. Karena ini saya cuma dapat filenya aja. Oh, Coba soalnya nanti tidak ada saya informasi kalau harus disubmit sampai 2 kali Kak. Jadi pikirnya sudah masuk. memang tidak ada informasi Kak. Jadi sebenarnya itu dari masing-masing peserta aja. Kalau misalkan benar-benar di cross check, kita udah klik kirim. Nah, itu sekali. Kalau nanti yang Ada pas kedua keterangan kali, kirim lagi itu Kak. biasanya ada keterangan kirim lagi gitu. Nggak bisa dibantu dicekkan lagi Kak. Coba nanti saya konfirmasi ke tim apa namanya, tim koreksinya ya Kak ya. Karena kan ini Kakak saya sudah duduk 3 jam ratusan. loh Kak kemarin Kak. Terus Beneran Ya loh untuk kan, Kak. saya sertifikatnya berarti masih dapat Kak? Masa juga nggak ada, bentar. Kak. Ya, sertifikat dapat. Kalau sertifikat isinya yang ini ya. Sertifikat tuh isinya yang ini. Sebentar, ini saya kirim. Sertifikat tuh isinya yang ini. Tapi kalau hasil nilai itu gimana ya? Saya bukan yang mau menggampangkan, tidak, tapi saya juga paham teman-teman pasti ada yang udah effort atau apapun itu, gitu ya, udah ngerjain atau 3 jam udah ngeluangin waktu. Tapi kalau dirasanya itu belum tersubmit, coba klik submit lagi. Nanti kalau misalkan saya ada link koreksinya, saya kasih untuk data terbarunya. Paling kayak gitu. Kak, ini, ini kan Ada aku juga udah tuh jawaban dua di kolom chat. kali. Kali dia. Cuman dia nggak ada hasilnya. Iya, emang gak ada hasilnya. Itu nanti masuk hasilnya ke tim MCU. Enggak, tadi kan di hasil presentasinya
nama aku nggak ada terdaftar, tapi kemarin aku ngerjain soalnya udah kena submit 2 kali. Itu gimana, Iya, Kak? berarti berarti itu baru masuk ke Lydia. Jadi kalau misalkan kemarin udah ngerjain, udah submit 2 kali, tapi hasilnya tetap nggak ada. Nah, tapi kalau misalkan hasilnya tetap nggak ada, artinya itu kendala jaringan yang tadi sudah disampaikan tuh di kolom chat sama apa namanya, sama tim MCU. Itu problem jaringan biasanya yang kurang stabil. Tapi Jadi bisa pas nggak Kak dicekkan hasilnya Kak? bisa, nanti tetap bisa deh hasil cek, hasilnya tetap bisa dicek. Tapi saya nggak bisa menjanjikan semuanya karena kan ini kan ribuan pesertanya. Kalau saya ada linknya, nanti saya share gitu. Jadi nanti boleh di ini Oke aja, Kak, di kami tunggu chat Kak. aja. Kak, saya sudah duduk 3 jam, betul Iya, kan ya Kak, Kak? udah 3 Kemarin jam. Iya, saya Beneran loh, juga. Kak. Saya sampai terlambat pergi kerja Kak, karena 3 jam duduk masih kerja soal Iya, Kak. Beneran nih. nanti di chat aja ke saya. Kalau misalkan saya pegang link formnya, link hasilnya, nanti saya cek lagi namanya. Di chat ke saya tuh nama lengkapnya aja sesuai yang kemarin udah ngerjain di Google Form. Nanti kalau saya pegang linknya, saya coba cek. Izin bertanya Kak. Oke Mas, Kak, ingat Mas Kak, Faldi, saya Lisdawati boleh Kak. bertanya nggak? Silakan. Saya Desi. Saya mau bertanya. Ini Mm-mm. kan tadi kita ada pertanyaan-pertanyaan gitu ya, pertanyaan cakep-cakep banget gitu panjang. Tapi Mm-mm. tadi saya sambil pasang ini timer. Itu jadi pas membaca itu sampai sampai jawaban multiple choice C itu saya udah 1 menit. Itu Mm-mm. adakah tips atau advice yang bisa saya pakai misalnya titik-titik pertanyaan di mana saya bisa secara efisien dan singkat dalam membaca sehingga saya ketujuh poinnya gitu, tidak membaca dari awal sampai akhir gitu sehingga waktu saya 1 menit habis. Oke, berarti artinya untuk menganalisis suatu soal ya, kasus gitu Iya, ya. iya. Sebenarnya kalau dari saya, mohon maaf kakak-kakak atau tadi dari Kak Desi juga yang sudah mewakilkan untuk bertanya, gimana kalau misalkan waktunya tuh nggak sempat 1 menit, kalau bisa tuh sebelum 1 menit udah selesai baca kasus. Beberapa yang sering disampaikan, yang saya dengar dari dosen nasional, dosen ya khususnya untuk yang pembuat soal ya, untuk memperhatikan suatu kasus itu yang paling utama itu adalah pertanyaan ya. Jadi artinya pertanyaan misalkan asuhan keperawatan apakah. Nah, atau misalkan intervensi keperawatan apakah. Nah, itu dibaca dulu untuk yang ditanyakan. Kalau yang ditanyakannya kita udah tahu, baru kita nanti sekilas bisa baca tuh apa namanya kasusnya gitu. Jadi berdasarkan dengan apa yang sudah dibaca dari pertanyaan dan kita lari ke kasus, baru nanti kita bisa menentukan opsi jawaban gitu. Sama seperti halnya misalnya mungkin kakak-kakak yang udah lebih terbiasa ya, misalkan pada saat praktik di rumah sakit atau di puskes, itu kan ketemu sama pasien. Ketemu sama pasien kan otomatis yang kita terima apa? Pertanyaan dulu kan, pasti kita yang bertanya. Nah, keluhannya apa, kendalanya apa, baru nanti si pasien kan bercerita tentang apa namanya keluhannya. Nah itu sama Kak, sama pada saat membaca kasus atau soal. Jadi Valdi nggak bisa memberikan banyak masukan atau memberikan tips dan trik, tapi Valdi hanya membantu untuk menyampaikan kembali apa yang sering disampaikan sama dosen. Pada saat melihat suatu kasus, apa yang paling utama, kita baca dulu yang ditanya, yang kedua itu kita lihat kasusnya, yang ketiga itu baru opsi jawabannya. Jadi seperti itu Kak Desi paling. Oke, dicatat. Mm-mm. Kak, Noted. izin Kak. Silakan. Siapa ini? Siapa ini yang nanya? Kak, izin bertanya. Saya Tar Kak, dulu Kak Nurul. Kinawawi Kak, Tar izin dulu Kak bertanya Nurul. Kak. Ah, Kak Nawawi dulu Kak Nurul ya, sebentar. Silakan Kak Nawawi. Nanti kan ada sertifikatnya tuh Kak. Mm. Sertifikatnya dikasih dari mana tuh Kak? Apakah dari Gmail atau dari WhatsApp masing-masing nanti Kak? Izin Kak. Kalau tadi pas diisi ada disuruh isi email nggak? Ada kan? Ada, tadi sudah dijelaskan lewat email akan dikirim. Diusahakan Ah, emailnya benar. nah itu ya jawabannya Kak Nawawi tadi sudah diwakilkan sama Kak Victoria. Bahwasannya untuk sertifikat nanti filenya akan dikirim ke email masing-masing. Jadi kalau bisa link